Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Wang Ling memesan mie ayam spesial pada Teh Yuli yang jualan di dekat reruntuhan. Namun Wang Ling malah menghancurkan sumpit milik Teh Yuli. Alhasil Wang Ling mengeluarkan sumpit khusus buatan sang ayah. Wang Ling yang sudah menggagalkan serangan ras iblis di negara Huaxiao, kini kota Songhai sedang dalam perbaikan secara teratur. Dan perlu kalian ketahui, kini Wang Ling akhirnya dapat menjalani kehidupan tenang yang selama ini selalu diimpikannya. Namun tiba-tiba... Ya, jelas Wang Ling langsung marah, bukan karena muncul monster, melainkan karena mie ayamnya tercampur dengan kerikil akibat getaran dari si monster. Perlu kalian ketahui juga, sejak hancurnya dunia iblis oleh Wang Ling, banyak iblis yang datang ke dunia manusia untuk berlindung. Lalu ketika Wang Ling akan menghajar si monster iblis, tiba-tiba sebuah helikopter datang menyerang monster dengan rudalnya hingga roboh. Ya, inilah The Diary of Immortal King Season 3. Mana kalian? Muncul! Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Lin Si heran dengan Chen Zhao dan Gu Hao yang terdiam di depan gunung SMA yang berdiri megah. Gu Hao tahu bangunan tersebut hancur saat penyerangan ras iblis minggu lalu. Gu Hao tidak mengerti dengan renovasinya yang begitu cepat, padahal dirinya belum mengerjakan PR matematika spiritual. Perlu kalian ketahui, ternyata bangunan SMA 60 dapat digunakan kembali saat semester baru dengan tepat waktu itu berkat teman mereka yang luar biasa, yaitu RH si Raja Iblis yang sudah kagak ada harga dirinya. Dimana saat RH menyelesaikan kandang bersama Wang Ling, tiba-tiba kedatangan Capsek yang meminta tolong Wang Ling untuk merenovasi bangunan SMA 60 dengan cepat. Lantas Wang Ling melirik RH. RH yang tidak bisa menolak langsung mengeluarkan jurus laser andalannya, dan hanya dalam hitungan detik gedung SMA 60 kembali utuh. Tampaklah Gu Hao masih meratapi PR-nya yang belum dikerjakan. Lin Si yang dulunya tinggal di gedung sekolah kini tinggal dengan kakaknya Jialing di komplek makam pedang kampung halamannya. Tak lama kemudian sebuah mobil limosin datang dengan pengawal botaknya yang sibuk menggelar karpet merah untuk jalan kaki Surong. Tapi tiba-tiba... Ya, tampaklah seseorang ciwi turun dari helikopter, lengkap dengan pengawalnya bertopeng Robin. Kemudian ciwi tersebut menghampiri Surong. Tampak semua murid membicarakan kedatangan seorang ciwi kaya baru yang akan menjadi saingan Surong. Tak lama kemudian Wang Ling dengan santuinya melewati dua ciwi cantik tanpa sedikit pun melirik mereka. Lantas Surong dengan gercep menggandeng Wang Ling meninggalkan si ciwi berdiri sendirian di atas karpet merah. Singkat cerita, semua murid kelas elit sudah berada di kelas membicarakan ciwi baju hitam yang turun dari helikopter. Ternyata mereka melihat lambang keluarga Jigong di helikopter si ciwi, di mana lambang tersebut adalah lambang keluarga pengusir iblis. Mereka heran dengan orang-orang Taiyang yang tiba-tiba muncul di sekolah mereka. Tiba-tiba orang yang diomongin datang ke kelas elit. Si ciwi dan pengawalnya masuk ke kelas elit tanpa permisi. Lantas pengawal memperkenalkan Jigong Liang Jiu sebagai murid pertukaran antara negara pada kelas elit. Namun entah ada angin apa, tiba-tiba si ciwi dengan lantang menantang Surong untuk bertanding memperebutkan gelar wanita terpopuler di SMA 60. 是9宫长大，六十们大小姐的宝座让出来。 Ya, tampaklah mereka berdua saling menatap tajam hingga mengeluarkan aura listrik menyelimuti mereka berdua. Untung saja guru Pangseng datang menghentikan perseteruan mereka, lalu memberitahukan kelas Jigong yang harusnya di kelas biasa. Tak lama berselang, tampaklah seorang pengawal Jigong meminta maaf karena telah salah memasuki kelas. Jigong yang marah memberitahukan sejarah para pengusir iblis yang telah lama ditindas oleh para kultivator. Jigong berasumsi bahwa kini sudah saatnya keluarga Jigong untuk membangkitkan negara Huaxiao dengan memanfaatkan ras iblis yang sedang mengamuk.
Dan Jigong akan memulai dengan menaklukkan SMA 60. Lalu kota Songhai, kemudian keluarga Jigong akan menguasai negara Huaxiao. Dan langkah pertama yang akan diambil Jigong adalah dengan menjadi satu-satunya wanita terpopuler di SMA 60. Tampaklah si pengawal memohon ampun pada Jigong karena telah melakukan kesalahan. Akan tetapi... Ya, dalam sekejap si pengawal terbakar habis oleh tongkat yang dikeluarkan oleh Jigong. Sontak saja semua pengawal menjadi takut dan langsung memberi hormat serta memuji Jigong. Jigong masih heran kenapa Surong tidak tertarik dengan tantangannya. Meski begitu, Jigong akan terus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Kebetulan sekali, Jigong melihat Surong yang selalu nempel sama Wang Ling. Sementara itu Surong terus mengajak Wang Ling untuk membahas perihal alam iblis yang mendapatkan babak baru. Surong yang melihat Wang Ling terus memegang perutnya, mengajak Wang Ling untuk makan siang. Tiba-tiba si Jigong menghalangi jalan mereka. Namun kali ini Jigong datang bukan untuk Surong, akan tetapi Jigong ingin menggoda Wang Ling dengan mie kremes favoritnya. Jelas saja Wang Ling langsung tergoda dan dengan ilmu flicker, Wang Ling meninggalkan Surong yang sedang baceprot sendirian. Sontak saja Surong jadi kesal pada Wang Ling. Akan tetapi Wang Ling tidak tahan dengan godaan mie kremes yang telah membuatnya ngacai, bahkan hingga dipermainkan oleh Jigong. 公良神，哦啦，我接受你的挑战。 Ya, akhirnya Surong terpancing dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya karena tidak tahan lagi melihat Wang Ling dipermainkan. Akan tetapi Jigong tidak mau bertarung dengan Surong, melainkan Jigong ingin bertanding dengan memperebutkan gelar gadis terpopuler di SMA 60. Surong yang sudah terbakar cemburu akan menerima tantangan Jigong apapun tantangannya. Lantas Jigong menantang Surong bertanding memasak. Tampaklah Chen Zhao menabuh genderang, tanda pertandingan akan segera dimulai. Kemudian Gu Hao mengumumkan dan memperkenalkan dua peserta kontestan kompetisi untuk memperebutkan gelar gadis terpopuler di SMA 60. Tampak para supporter masing-masing berteriak memberikan semangat pada para jagoannya masing-masing. Nah, sementara itu Wang Ling dijadikan sebagai satu-satunya juri tunggal untuk menilai hasil masakan peserta pertandingan. Dengan kata lain, satu-satunya pemenang adalah orang yang dapat memuaskan perut Wang Ling. Lantas Gu Hao mengumumkan bahan pokok yang harus mereka olah, yaitu 5 bungkus mie kremes kesukaan Wang Ling. Dan... Ya, tampaklah Jigong mengeluarkan semua kemampuannya. Jigong dengan gercep mempersiapkan katel dan mengiris dengan jurus pisau terbangnya. Sementara itu Surong tampak bingung memilih mana yang harus dituangkan ke dalam katel. Tak lama kemudian si ketua pelayan memberitahukan Surong untuk menuangkan minyak sayur di tangan kirinya. Namun apa yang terjadi? Di sisi lain, tampaklah guru Pangseng menelpon Capsek untuk membawa keamanan dan alat pemadam kebakaran karena sepertinya akan terjadi kebakaran. Tampaklah Jigong membuka panci masakannya yang mengeluarkan aroma wangi semerbak hingga membuat para penonton tak kuasa ingin segera mencicipi. Sedangkan Surong membuka pancinya yang mengeluarkan asap hitam dan bau gosong membuat Chen Zhao menutup hidungnya. Ya, Surong yang tidak pernah memasak sangat jauh berbeda dengan Jigong yang terlihat sangat ahli dalam memasak calon istri idaman semua pria. Tak lama berselang, Jigong mengantarkan hasil semua masakannya ke depan Wang Ling untuk dicicipi. Dan akhirnya... Ya, tampaklah Chen Zhao, Gu Hao, dan Lin Si tidak tahan dengan kenikmatan masakan yang dibuat Jigong. Mereka larut dalam lautan kenikmatan yang tiada tara hingga membuat mereka hampir tergila-gila. Berbeda dengan Wang Ling yang hanya sedikit mencicipi masakan Jigong karena kurang berselera, Jigong mendapatkan nilai penuh dari Gu Hao, Chen Zhao, dan Lin Si. Lantas Surong mengambil mie kremes yang tersisa, kemudian menyuguhkannya pada Wang Ling dengan secara tertutup dan... 大部分修真者闭关苦修，需要辟谷几个月，甚至高的修真者，
Ya, Surong mengambil mie kremes dan membumbuinya dengan gerakan-gerakan khasnya hingga membuat mata Wang Ling terpukau dan bersinar. Kapan lagi atuh dikocokin sama Surong? Bang, gue mau mie kremes bang. Oh iya, mie kremes. Jelaslah Wang Ling merasa terpukau. Bahkan saat gigitan pertama, Wang Ling langsung teringat dengan kenangan-kenangan masa lalunya. Karena rasa mie kremes telah membangkitkan semua memori dalam pikirannya. Wang Ling meneteskan air mata terharu dengan semua perasaan yang bercampur dalam mie kremesnya. Bahkan saking nikmatnya, Wang Ling mengeluarkan aura kehidupan hingga tumbuhan di sekelilingnya tumbuh subur dan berbunga dalam sekejap. Nah, karena melihat Wang Ling makan dengan lahap, Gu Hao ingin mengumumkan pemenangnya. Namun Jigong tidak mau menerima kekalahannya. Akan tetapi Surong menjelaskan semua alasan kenapa Surong bisa menang. 面，王林师兄只吃了一口，根本不明白王林师兄想要什么。什么？ Lantas Gu Hao dengan tegas mengumumkan kemenangan Surong. Tampaklah Jigong sangat marah karena tidak berhasil menaklukkan Surong. Dan ternyata tidak ada masakan mewah yang dapat menandingi hati yang tulus. Wadaw. 也比不上一颗。 Waktu pun terus berlalu. Kali ini kita diperlihatkan RH kecil sedang menunggu kue ulang tahun yang akan diberikan oleh sang ibu dan saudara-saudara yang lainnya. RH yang sudah tidak kuat ditenangkan oleh ibunya untuk tidak menyentuh kue ulang tahunnya karena belum matang. Lantas ibu RH memberitahukan RH untuk menunggu kuenya yang dipanggang selama 15 menit agar bisa dimakan. Karena jika tidak dipanggang dengan baik dan suhunya terlalu tinggi, maka kue ulang tahunnya akan menjadi bencana. Kemudian ibu RH memasangkan mahkota dan meminta semua saudara RH untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada RH. Lantas RH membuat satu keinginan saat akan meniup lilin, di mana keinginan RH adalah ingin menjadi Raja Iblis yang baik hati untuk melindungi semua orang. Ya, ternyata hal itu merupakan mimpi RH perihal masa lalunya, dan ternyata hari ini merupakan hari ulang tahunnya. RH mendapatkan notif chat yang mengucapkan ulang tahun padanya. Tak lama kemudian Wang Ling membawa makanan untuk RH. Lantas Wang Ling menanyakan bagaimana cara ras iblis merayakan ulang tahun. Sontak saja RH kaget karena dunia iblis telah dihancurkan oleh Wang Ling. Dan RH jadi GR ketika mendengar Wang Ling menanyakan cara ulang tahun ras iblis. 是怎么过生日？ 说啥？ Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Surong menanyakan tugas Chen Zhao dan Gu Hao yang sudah mereka persiapkan. Lantas Surong melihat daftar list terakhir yang belum dipersiapkan, di mana list terakhir adalah sebuah telur ulang tahun. Lantas Wang Ling pergi untuk mencari telur ulang tahun, dan ternyata mereka harus merahasiakan acara yang akan mereka adakan dari siapapun. Tiba-tiba RH memasuki ruangan mereka. Sontak saja mereka kaget. Kemudian mereka langsung menutupi bahan-bahan persiapan mereka. Bahkan Surong menutupi catatan rencana mereka di papan tulis. Akan tetapi RH masih dapat melihat catatan rencana di ruang pemurnian pil yang ditulis Surong. Dan 小雨，交给你个任务。 快走！我听听。 ya, RH langsung berlari dengan kecepatan tinggi saat Surong meminta Linsi untuk membawa RH jalan-jalan. RH sangat bersemangat jalan-jalan bersama Linsi karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Chen Zhao dan Surong menghias ruangan kelas untuk dijadikan tempat pesta ulang tahun yang meriah. Di sisi lain lagi, Gu Hao sibuk memasak sendirian mempersiapkan makanan di ruang permunian pil. Sementara itu, Wang Ling menyabetkan pedang saktinya untuk membuka jalan portal ke lorong bawah tanah hingga mengeluarkan aura listrik di sekitarnya. Wang Ling berjalan dengan cahaya pedang untuk mencari telur untuk hadiah ulang tahun yang ternyata sudah ada di depannya. Lantas Wang Ling mengambil telur monster yang besarnya super jumbo big size berukuran XXXXXXXXX. Singkat cerita, Chen Zhao sudah membuka telur Wang Ling yang ukurannya belum pernah dia lihat. Namun Wang Ling tidak mau menceritakan di mana Wang Ling mendapatkan telurnya. Sementara itu, Linsi menawarkan makanan pada RH, namun RH tidak mau makan sampai makan malam tiba. RH bergumam dalam hatinya mempertanyakan persiapan Surong CS. Tak lama kemudian Linsi menyapa guru Pangseng yang kembali ke sekolah karena ponselnya ketinggalan di ruang pemurnian pil. Guru Pangseng pergi sambil memperingatkan Linsi untuk segera pulang dan berhati-hati dengan kemunculan iblis malam.
Sontak saja RH teringat dengan rencana Surong di ruang permurnian karena guru Pangseng akan segera ke ruangan tersebut. RH yang takut kegiatan Surong CS ketahuan berpura-pura ingin pada Linsi. Dengan sigap RH mendahului guru Pangseng. Ya, RH yang bukan anjing biasa berlari di dinding dengan cepat dan masuk ke ruangan permurnian pil dengan menghancurkan kaca jendela seperti gaya ninja. Namun RH hanya melihat telur ulang tahun yang dibawa Wang Ling sedang dimasak di tempat itu. Tak lama kemudian RH menemukan ponsel guru Pangseng di atas meja. Lalu tak lama kemudian guru Pangseng datang. Sontak saja RH langsung berubah wujud menjadi Capsek secara sempurna dengan gaya yang mempesona layaknya duda centil. LH memberikan ponsel sambil menggoda guru Pangseng hingga berbunga-bunga. Lantas RH mengajak guru Pangseng janjian untuk menonton film India di bioskop terdekat. Hal itu membuat jiwa guru Pangseng langsung kembali ke masa ABG lagi. Di sisi lain, Chen Zhao dan Gu Hao sudah membereskan semua persiapan ruangan kelas. Mereka tinggal mengambil telur di ruangan permurnian. RH yang mendengar langkah orang berjalan langsung bersembunyi di ruangan. Tampaklah Chen Zhao khawatir dengan telurnya jika gosong karena Gu Hao terus menyalakan api untuk memanaskan telur. RH yang melihat mereka dari lantai atas memuji Chen Zhao dan Gu Hao yang berhasil memasak telur. Akan tetapi RH teringat dengan kata-kata ibunya yang mengingatkan RH untuk memasak telur dengan baik, dan seandainya tidak dimasak dengan baik maka telur tersebut akan menjadi bencana. Tampaklah para pengawal Surong berjaga-jaga di luar kelas, sedangkan Surong, Chen Zhao dan Gu Hao menunggu Wang Ling yang sedang mandi. Tiba-tiba telurnya menetas, kemudian keluar monster kecil lucu kayak kue bolu yang dapat berbicara. Namun tiba-tiba ya, monster kecil itu menyerang wajah mereka hingga tidak sadarkan diri dan saling menyerang. Wang Ling yang baru masuk ke dalam kelas begitu heran melihat kejadian tersebut. Lantas dengan santuy Wang Ling membunuh mereka satu persatu hingga hancur. Kalau sama Surong mah beda. Gak boleh iri bang. Siapa yang iri? Gak jelas lu. Ya, tampaklah RH dan Wang Ling memperhatikan seisi ruangan yang sudah berantakan, di mana pesta yang mereka dambakan telah gagal total. Jingke menyayangkan kejadian tersebut, padahal Surong CS telah bekerja keras mempersiapkan semuanya. RH yang kasihan melihat hasil kerja keras mereka berantakan dan tidak mau acara ulang tahunnya gagal. Dengan hati yang tulus dan segenap kekuatan yang tersisa, RH mengeluarkan jurus membalikan waktu, meskipun harus kehilangan sebagian esensi hidupnya. Bagi RH, mereka sangat penting dan sangat berarti dalam hidupnya, karena mereka selalu mengisi kesepian RH yang tak berujung. Ya, waktu pun berhasil diputar kembali dan ditata dengan baik alias jadi tidak berantakan. Tampaklah Linsi dan RH kembali pulang ke kelas. Namun RH terlihat kurang sehat akibat mengeluarkan jurus pembalik waktu. Linsi heran dengan lampu kelas yang begitu terang, berbeda dengan RH yang langsung membetulkan poninya dan bersiap untuk menerima kejutan ulang tahun. Namun ternyata RH telah salah paham. Happy birthday to you. Ya, di situ Linsi langsung disambut dengan nyanyian selamat ulang tahun oleh Surong CS. Linsi langsung memeluk Surong karena terharu dengan kebaikan teman-temannya, karena Linsi sendiri tidak tahu kapan ulang tahunnya, dan mereka pun bersenang-senang menikmati pesta hari ulang tahun Linsi. Berbeda dengan RH yang terdiam membeku di dekat pintu, karena ternyata persiapan pesta ulang tahun tersebut bukan untuk dirinya. 谢谢你们，我不知道该说些什么才好。 Hari pun terus berganti. Tampaklah Wang Ling CS berada di gunung belakang rumah Gu Hao, di mana gunung tersebut banyak terdapat tanaman obat yang melimpah.
Tak lama kemudian RH mencium wangi rumput hemostik di bawah pohon jambu. Chen Yao yang terlalu bersemangat malah menginjak binatang roh yang cukup besar. Ya, Chen Yao yang kesal malah menyalahkan RH yang tidak memberitahukan adanya ranjau darat di depannya. Lalu tiba-tiba gorila bertangan 4 mengejar mereka dengan cepat. RH yang berjalan gak pakai mata malah terperangkap dalam jebakan tali hingga tergantung di atas pohon jambu. Lalu tiba-tiba... Ya, seekor binatang roh armor menyerang gorila dengan semburan api dahsyat hingga membuat gorila tidak berdaya. Tak lama kemudian, si Ketu alias Tang Erdan memasukkan gorila tersebut ke dalam labu ajaibnya. Di sisi lain, tampaklah Jigong mengawasi wilayah sekitar mencari-cari binatang roh di gunung tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa zaman dahulu hanya praktisi tingkat tinggi yang berhak memiliki binatang roh, tapi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, di situ si Ketu memperlihatkan aplikasi terbaru Beast Hunter Go pada Gu Hao dan yang lainnya, di mana aplikasi tersebut dapat membantu semua orang menemukan binatang roh liar di sekitarnya yang dapat dimasukkan ke dalam labu dan dikeluarkan jadi hewan peliharaan. Oh, kayak Pokemon Go gitu ya, Bang? Iya bener. Nah, lantas si Ketu mengajak mereka untuk menangkap binatang roh bersamanya. Kemudian si Ketu menawari mereka kode beta test untuk masuk ke dalam aplikasinya asalkan mereka mau memohon pada si Ketu. Sontak saja Gu Hao marah karena Gu Hao menganggap binatang roh adalah teman, bukan sebuah mainan. Sementara itu RH terus berteriak pada mereka karena tidak ada satu orang pun yang menolongnya terlebih dahulu. Aduh, nasib si RH ini di film ini ya kasihan banget ya. Coba kalau botak, Bang, pasti nasibnya baik, Bang. Halah, biasanya juga yang botak menjadi penjahat. Bang, gak semua botak sama, Bang. Iya, terserah lu. Ya, Gu Hao yang masih marah berjalan di depan mereka. Gu Hao yang orang tuanya berbisnis binatang roh peliharaan banyak melihat para pemilik peliharaan seenaknya memperlakukan binatang roh mereka. Tiba-tiba Gu Hao melihat binatang roh kelinci tergantung di atas pohon. Lantas dengan gercep naik untuk membebaskan kelinci tersebut. Mereka berasumsi bahwa si Ketulah yang telah menyimpan banyak jebakan di hutan tersebut untuk menangkap binatang roh yang kuat dan menundukkannya. Akan tetapi jika binatang rohnya lemah maka akan dibiarkan mati. Tampaklah RH mencium ada sesuatu yang tidak beres di depan mereka. Ya, RH menemukan binatang unicorn yang sedang terluka hingga kehilangan banyak hemostatik. Tapi si RH malah pengen makan daging unicorn mumpung masih hidup. Jelas gak boleh lah. Nah, karena unicorn tersebut sedang terluka, mereka dengan cepat membawa unicorn ke tempat pengobatan keluarga Gu Hao untuk diobati. Akan tetapi ayah dan ibu Gu Hao sedang tidak ada di rumah. Karena keadaan darurat, lantas Gu Hao CS dengan gercep mulai mengobati unicorn dengan obat tradisional. Namun mereka terkejut ketika pil hemostatik yang mereka buat akan matang selama 2 jam. Dengan kata lain, mereka takut unicorn keburu mati. Lantas Chen Yao mencari cara untuk menghentikan darah dengan cara dioleskan. Namun apa yang terjadi? Ya, Chen Yao yang beleguk langsung pingsan karena tumbuhan yang diakunya mengandung racun. Sementara itu, Wang Ling dengan santuinya memberikan sepotong mie kremes pada unicorn. Dan dalam sekejap, luka di tubuh unicorn langsung sembuh. Wow! Kemudian mereka memasukkan unicorn ke dalam kolam yang berisi obat-obatan tradisional hingga sembuh. Sementara itu, Isabel dan si Ketu mengawasi pergerakan Wang Ling CS di dalam rumah toko Gu Hao. Di dalam rumah, mereka terpesona dengan keindahan bulu unicorn. Nah, karena bulunya putih mengkilap, mereka menamainya Xiao Yu Yin. Kita sebut saja Sosin. Namun, mereka heran dengan Sosin yang tiba-tiba sembuh dan akrab dengan Wang Ling. Tiba-tiba si Ketu dan Isabel masuk ke ruangan mereka. Kemudian menanyakan binatang unicorn kuno roh yang darahnya memiliki efek mempercepat penyembuhan. Lantas Gu Hao menanyakan maksud si Ketu datang ke rumah obatnya. Kemudian Isabel membacakan pasal hukum binatang roh di mana menurut pasal 106 ayat 21, pasal tersebut berbunyi, jika lebih dari satu orang yang memburu binatang roh, maka orang pertamalah yang berhak memiliki binatang roh. Lalu si Ketu meminta unicorn pada mereka karena luka yang ada di kaki unicorn adalah bekas sabetan pedangnya. Chen Yao yang marah dihalangi Gu Hao. Kemudian Gu Hao ingin menyelesaikan perselisihan dengan hukum praktisi Beastmaster pada si Ketu, yaitu dengan menantang duel binatang roh pada si Ketu.
Tak lama berselang mereka sudah berada di arena pertarungan binatang roh. Si Ketu yang sangat pede dengan binatang rohnya menginginkan Sosin menjadi miliknya jika dia memenangkan duel. Lantas Gu Hao meminta si Ketu untuk tidak menginjakkan kaki di gunung keluarganya jika Gu Hao menang. Setelah sepakat, si Ketu langsung mengeluarkan binatang roh armornya dari dalam labu sakti. Kemudian Gu Hao meminta RH untuk maju. Sontak saja mereka kaget karena mereka tahu siapa RH. Akan tetapi RH malah terdiam tidak mau membantu Gu Hao. Chen Zhao meminta RH untuk membantu mereka karena mereka takut si Ketu akan menang dan membawa Sosin. Tampaklah si Ketu tersenyum sambil meledek RH yang tidak mau bertarung demi mereka. Lantas Wang Ling menyuruh RH untuk patuh. RH yang takut pada Wang Ling langsung berdiri dan siap untuk bertarung. Tiba-tiba Sosin maju memasuki arena pertarungan. Sontak saja Gu Hao dan yang lainnya bingung karena mereka takut Sosin mati di tangan roh armor. Akan tetapi Sosin mengeong seperti memberikan sebuah kode agar mereka tidak terlalu khawatir. Lantas Wang Ling menghampiri Gu Hao dan menenangkannya untuk tidak khawatir dan menghormati keputusan Sosin. Tampaklah si Ketu tertawa mengejek Sosin yang berpikir telah mengantarkan nyawanya sendiri kepada si Ketu. Sontak si Ketu langsung memerintahkan armor merah untuk menyerang Sosin. Gu Hao yang belum tahu jurus Sosin malah memerintahkan Sosin untuk mengeluarkan jurus 100.000 kentut. Sontak saja Sosin kaget. Saya juga kaget bang. Jangankan lu, tetangga juga kaget. Lalu tiba-tiba ya, dengan gesit Sosin menghindari serangan-serangan armor merah dan di saat ada kesempatan menyerang, Gu Hao memerintahkan Sosin untuk menyerang. Namun serangan Sosin malah membuatnya pusing 7 keliling karena sundulan Sosin menanduk kulit armor merah yang sangat keras. Tampaklah si Ketu mentertawakan Sosin yang telah berani menantang binatang armor merahnya. Lantas si Ketu memerintahkan armor merah untuk segera menyelesaikan pertarungan dengan memerintahkan mengeluarkan jurus api sejati teratai merah dan ya, Sosin dengan gesit menghindari jurus andalan armor merah. Akan tetapi Sosin terkurung dalam serangan api armor merah. Lantas si Ketu memerintahkan armor merah menggunakan jurus pamungkasnya yaitu api ledakan. Wang Ling yang melihat situasi seperti itu langsung menggunakan kekuatannya dengan memasuki alam pikiran Sosin. Kemudian Wang Ling memerintahkan Sosin untuk bersemangat. Lalu tiba-tiba serpihan Mikrames merasuk ke dalam jiwa sanubarinya dan ya, Sosin yang sudah berevolusi balik menyerang armor merah dengan serangan cahaya putih hingga kedua cahaya beradu dengan dahsyat. Tampaklah arena pertarungan terbakar oleh kekuatan mereka berdua. Kemudian Wang Ling memerintahkan Sosin untuk menyelesaikan pertarungannya dan ya, hanya dengan satu serangan mereka langsung keok. Sontak saja Gu Hao dan Chen Zhao berteriak gembira. Sementara itu tampaklah si Ketu tergantung di atas pohon jambu dengan keadaan kaki di kepala, kepala di kaki. Kemudian si Ketu berusaha mengambil pedang. Akan tetapi pedangnya diambil kelinci yang putih yang datang bersama bapaknya yang penuh otot dan berurat. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Jigong mendapatkan laporan dari anak buahnya perihal aplikasi Beast Hunter yang diwakilinya telah lebih dari 1 juta unduhan. Si pengawal yakin bahwa Jigong telah menjadi gadis terpopuler di kota Shanghai. Bahkan si pengawal berasumsi bahwa para kultivator SMA 60 sedang menyambutnya di gerbang sekolah. Ya, Jigong yang turun dari helikopter memakai karpet merah dengan pedenya menyapa para murid SMA 60 sebagai gadis terpopuler. Akan tetapi, semua murid tidak ada satupun yang melihat Jigong. Mereka semua malah fokus melihat kecantikan dan kelucuan si botak, si Sosin. Halah bang, gak usah gitu bang. Ya elah, gitu aja marah lu. Lantas si pengawal melaporkan daftar peringkat popularitas terbaru di SMA 60 dan Jigong terdaftar di urutan 4 di bawah RH. Sontak saja Jigong marah karena popularitasnya telah kalah oleh Sosin si pendatang baru. Kemudian Gu Hao menceritakan awal pertemuannya dengan Sosin yang sedang sekarat di gunung keluarganya. Gu Hao yang telah menyembuhkan Sosin saat ini merasa paling disukai oleh Sosin. Namun tiba-tiba Sosin lompat dan bergegas menghampiri Wang Ling yang baru datang.
Jigong yang merasa marah langsung terdiam saat melihat binatang roh unicorn yang nampak familiar di matanya. Waktu pun terus berlalu, tampaklah RH loncat menuruni gedung sekolah. RH yang terlihat sangat lapar mendekati Sosin karena dia tahu darah Sosin sangatlah berharga di seluruh dunia. Namun ketika mengenap-ngenap tiba-tiba... 这帮愚蠢的人类！ Ya, RH tenggelam dalam tanah karena ada seseorang yang telah berani mengganggunya. Sontak saja RH marah, akan tetapi RH langsung merinding. Itu karena yang memukulnya ternyata Wang Ling si ganteng kalem dari Cimeong. Lantas RH pura-pura sedang melindungi Sosin dari orang jahat selagi semua teman-temannya meninggalkan Sosin. Wang Ling yang tidak mendengar kata-kata permintaan maaf RH langsung membuat lingkaran garis segel untuk menjaga Sosin. Lantas Wang Ling pergi sambil menggusur RH yang malang. Setelah Wang Ling dan RH pergi, tampaklah Jigong mengenap-ngenap mendekati Sosin dan ingin menangkapnya. Namun apa yang terjadi? 但不懂这只灵兽有多稀有。 Ya, Jigong yang menginjak garis segel Wang Ling langsung terbakar dan nyangsang di pohon jambu sekolah. Siang pun tiba, tampaklah semua murid kembali mengerumuni Sosin sambil memberikan makanan. Tak lama kemudian guru gemoy datang menghampiri para murid sambil menyalahkan orang yang telah membawa binatang peliharaan ke sekolah. Tampaklah Gu Hao gemetaran karena Gu Hao lah yang telah membawa binatang unicorn. Tapi... 我知道，你听我解释啊！ Ya, dikira akan dimarahi, ternyata guru gemoy menyukai Sosin yang lucu dan imut. Akhirnya mereka semua merasa senang punya guru yang friendly. Sementara itu di atas gedung, Jigong yang sudah terluka mendapatkan sebuah cemilan dari pengawalnya. Tiba-tiba Jigong mendapatkan sebuah ide. Jigong bergumam jika tidak bisa masuk ke dalam formasi dan menangkapnya, maka harus membuat binatang tersebut lebih besar dari formasinya. Lantas Jigong meminta pil ransum merah pada pengawalnya. Tak lama berselang, sebuah pil merah menghampiri Sosin yang sedang asik makan. Sosin yang melihat makanan menghampirinya dan langsung memakan pil merah bulat-bulat. Di sisi lain, guru gemoy sedang menerangkan kultivator binatang yang sangat kuat di zaman kuno pada semua murid, di mana para kultivator selalu menggunakan barang-barang pusaka senjata labu untuk mengalahkan binatang roh kemudian menjinakkan mereka. Tiba-tiba sebuah getaran terjadi di gedung kelas. Lantas guru gemoy memberitahukan semua murid untuk mengikuti semua instruksinya. Tampaklah semua murid kaget melihat Sosin berubah menjadi besar. Mereka bingung dengan Sosin yang tiba-tiba besar. Padahal mereka belum pernah mendengar binatang roh yang tiba-tiba membesar gara-gara makanan. Lantas guru gemoy memerintahkan semua murid untuk kembali ke kelas masing-masing. Akan tetapi si Udung tidak mau meninggalkan Sosin sendirian karena takutnya terjadi sesuatu yang berbahaya. Kemudian Gu Hao membela Sosin sebagai peliharaan yang baik dan dia tidak akan membuat masalah. Namun apa yang terjadi? 我的寒舍怎么被踩烂了？好吧，其实杜教授是杂食。 Ya, tiba-tiba si Sosin memakan pedang milik para murid, bahkan loncat-loncat hingga menghancurkan rumah RH. Guru gemoy masih membela Sosin dan memberitahukan bahwa Sosin adalah binatang roh kuno yang telah punah di dunia. Makanya hari ini semua orang harus memakluminya. Kemudian Gu Hao meminta maaf mewakili Sosin pada semua murid, dan Gu Hao berjanji akan mengganti rugi semua yang telah dirusak Sosin. Tiba-tiba Sosin agak mencret gitu ya, tepat ke tubuh guru gemoy. 还是个孩子嘛。 Tak lama berselang, Sosin kini dikurung di ruangan aula besar. Gu Hao dan teman-temannya membawakan alas untuk tidur Sosin. Gu Hao yang tahu Sosin sedang lapar meminta Sosin agar membakar energi roh yang terkumpul di tubuhnya agar kembali normal. Sosin terpaksa harus tidur di gedung olahraga karena Gu Hao tidak bisa membawanya pulang karena terlalu besar. Kemudian Wang Ling menenangkan Sosin agar tetap diam. Ya, mereka masih heran dengan Sosin yang mendadak menjadi besar karena mereka tidak tahu sedikit pun perihal binatang roh. Surong menjelaskan bahwa di zaman kuno dulu binatang buas sangatlah besar dan Sosin pun awalnya hidup di alam manusia. Tak lama kemudian guru gemoy memanggil mereka untuk keluar karena gedungnya akan segera dikunci. Tiba-tiba Jigong dan pengawalnya muncul di dalam gedung setelah guru gemoy dan yang lainnya pergi. Jigong tetap mengejek Wang Ling CS karena tidak tahu betapa berharganya unicorn. Lantas Jigong mendekati unicorn alias Sosin.
Sambil mengacungkan kristal hijau memaksa unicorn mengeluarkan kekuatan evolusi ketiganya dan 只要进化成第3形态， tampaklah Gu Hao dan Wang Ling membawa mesin penghangat untuk Sosin agar tidak kedinginan. Namun mereka kaget saat melihat Sosin berubah dan pergi meninggalkan gedung olahraga. Sementara itu di stasiun TV menyiarkan berita terbaru perihal serangan monster raksasa yang terjadi di kota Songhai hingga membuat para penduduk panik. Tak lama kemudian tim bintang 7 berdatangan untuk menyerang monster demi keamanan kota. Tampaklah si Capsek memberikan perintah pada anak buahnya untuk menyusun formasi siap menyerang. Namun tiba-tiba Gu Hao menghalangi Capsek untuk tidak membunuh monster unicorn. Lantas Gu Hao menjelaskan bahwa unicorn adalah Sosin, binatang rohnya. Meskipun terlihat besar, tapi sebenarnya berhati baik. Namun apa yang terjadi? Gu Hao malah dicapluk dan dimakan. Sementara itu Wang Ling dan RH memperhatikan Gu Hao ditelan Sosin dari kejauhan. RH berasumsi bahwa Wang Ling akan menendang unicorn seperti yang pernah dilakukan pada dirinya dulu. Akan tetapi Wang Ling tidak mau karena takut menyakiti unicorn. Jelaslah RH agak cemburu. Lantas Wang Ling melepaskan segel RH dan tiba-tiba 没想到事情闹得这么大，拜托你了。 Ya, tampaklah Wang Ling di atas kepala RH sudah berubah menjadi katak Raja Iblis yang selama ini telah disegel. Sontak saja Capsek kaget, akan tetapi Capsek yakin mereka akan menang karena melihat Wang Ling gurunya. RH sangat senang karena bisa mengeluarkan kembali kekuatan Raja Iblisnya. Lalu tiba-tiba Sosin menyundul RH dengan seluruh kekuatannya hingga RH terbang ke atas langit. Untung saja Wang Ling menginjaknya dan kembali ke tanah. Nah, ketika RH akan menyerang balik, langsung dihentikan oleh Wang Ling untuk mengikuti instruksinya. Akan tetapi RH ketakutan saat melihat kekuatan petir di tanduk Sosin dan... 二哈啊，张嘴。 Ya, Wang Ling membuka mulut RH untuk menahan serangan Sosin. Hal itu membuat Sosin terkena serangannya sendiri di dalam tubuh RH. Tapi sebenarnya RH memiliki jurus penyerapan energi spiritual. Dengan kata lain, Wang Ling sengaja membuat RH memakan Sosin agar energi spiritual yang di luar batas dimakan habis oleh RH. Benar saja, Sosin kembali dimuntahkan, bahkan sambil memuntahkan batu kristal hijau dan Gu Hao. Tampaklah Gu Hao dibawa masuk ke dalam mobil ambulan, sedangkan Sosin kini kembali ke bentuk aslinya. RH berasumsi bahwa seluruh dunia sudah mengetahui keberadaan Sosin, maka seluruh dunia akan memburunya dan pertempuran berdarah tidak akan terhindarkan. Capsek yang akan membawa dan menjaga Sosin langsung dihentikan oleh Wang Ling karena Wang Ling tahu Sosin bukanlah milik dunia manusia. Lantas Wang Ling membelah celah dunia lain yang dihuni makhluk unicorn. Lebih jelasnya, Wang Ling akan mengembalikan Sosin ke habitatnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita diperlihatkan dulu sedikit kisah masa kecil dari Wang Ling. Kala itu, sang ayah membawa Wang Ling ke pasar malam, bukan untuk naik omak banyo ataupun kincir setan, melainkan diajak mencari sebuah pedang untuk Wang Ling. Tampaklah sang ayah sedang menawar sebuah pedang naga dengan si pedagang, sedangkan Wang Ling sangat tertarik dengan pedang kayu persik kecil di depannya. Ya, karena harga pedang naga terlalu mahal, si ayah langsung mengajak pergi Wang Ling, sedangkan Wang Ling begitu menginginkan pedang kayu persik. Kembali ke masa sekarang, tampaklah Gu Hao menceritakan kejadian semalam di kota tertinggi Songhai, di mana kejadian tersebut adalah pertarungan 4 pendekar pedang tingkat tinggi kelas dunia. Namun sebelum 4 pendekar pedang mengeluarkan pedangnya, aura aneh menyelimuti wilayah sekitar. Lantas muncul pendekar misterius dengan topi bambu dan jubah putih. Kemudian pendekar misterius tersebut menantang 4 pedang tertinggi sekaligus. 竟敢打扰我等论剑！ Ya, mereka bertarung dengan hebat, namun hanya sebentar saja keempat pendekar pedang tingkat tinggi tersebut langsung terkapar tidak berdaya. Lantas pendekar misterius pergi dan menghilang meninggalkan semua pendekar pedang roh. Gu Hao yang menceritakan pertarungan tersebut memperlihatkan bukti bahwa pertarungan tersebut disiarkan langsung di sosial media.
Tak lama kemudian Chen Zhao dan Wang Ling dipanggil ke arena latihan pertarungan pedang oleh guru gemoy. Kemudian Chen Zhao menghunuskan pedangnya pada Wang Ling sambil mengejek pedang Wang Ling yang kecil. Hei, jangan menilai dari ukuran tapi keperkasaannya boy. Ya, Jingke menangkis pedang Chen Zhao dengan gesit dan kuat. Bahkan Jingke membengkokkan pedang Chen Zhao hingga tidak berbentuk. Tampaklah Chen Zhao menangisi pedang rohnya yang rusak. Sedangkan Wang Ling heran dengan Jingke yang bertarung dengan serius dan agresif. Tak jauh dari tempat Wang Ling, Surong yang berlatih tarung dengan Lin Si tidak bisa menggerakkan pedangnya. Lalu tiba-tiba... Ya, dengan secepat kilat pedang Surong menyerang Wang Ling, akan tetapi semua pedang roh Surong malah menempel kuat pada pedang roh Wang Ling. Chen Zhao yang melihat itu mencoba menarik pedang roh Wang Ling alias Jingke dengan kuat. Namun, Jingke tetap menempel kuat pada pedang roh Surong. Gu Hao heran dengan pedang Wang Ling yang dapat menarik pedang Surong seperti magnet, padahal pedang Wang Ling terbuat dari kayu. Lin Si berasumsi bahwa pedang Wang Ling telah mencapai tahap kebangkitan, di mana pedang yang dilatih tuannya akan mudah tersinggung dan agresif, bahkan bisa memberontak pada tuannya. Lin Si menjelaskan bahwa pedang yang sedang mengalami kebangkitan akan seperti magnet menarik pedang lawan jenis. Namun jika lawannya sesama jenis, maka pedang akan saling menolak hingga bengkok. Singkat cerita, Lin Si membawa Wang Ling CS ke rumah kakaknya yang berada di pemakaman pedang. Lin Si menjelaskan bahwa pedang di sekitarnya adalah pedang roh yang rusak, yang sudah tidak dapat dibetulkan lagi alias sudah innalillahi. Bahkan pedang yang cacat yang tidak dapat ditempa dengan benar akan dikirim ke tempat pemakaman pedang. Dan Lin Si dibesarkan oleh kakaknya yang bernama Jiang Ling di tempat itu, hingga dapat mengetahui banyak bahan untuk belajar menempa pedang di tempat itu. Tampaklah Jiang Ling menyambut dan mengajak masuk mereka untuk memeriksa kerusakan pedang mereka. Setelah Jiang memeriksa pedang Chen Zhao, Jiang mengetahui bahwa pedang Chen Zhao masih baik-baik saja dan dapat diluruskan kembali dengan baik. Lantas Surong meminta Jiang untuk memeriksa pedang rohnya yang menempel pada Jingke pedang roh Wang Ling. Tapi dengan mudahnya Wang Ling menarik Jingke. Namun tiba-tiba Jingke terbang menempel ke tubuh Jiang. Hal itu membuat Chen Zhao heran dengan Jingke yang telah membuat pedang Surong menjadi sedih. Oh, gue paham. Gimana bang? Tolong jelasin bang. Jadi pedang roh juga ada masa pubernya, Bjir. Ini ada-ada saja ya. Ya, melihat kejadian itu, Jiang akhirnya mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Jiang tahu bahwa Jingke sedang mengalami tahap kebangkitan alias masa puber. Akan tetapi Jiang baru pertama kali merasakan daya tarik magnet Jingke yang sangat begitu kuat. Padahal mereka tahu bahwa Jingke terbuat dari kayu persik dan tidak mungkin ada magnetnya. Jiang menjelaskan bahwa pedang yang sedang mengalami tahap kebangkitan akan merasa cemas dan bingung, maka cenderung untuk memberontak. Dan medan magnet adalah masalah psikologis pedang roh yang memerlukan komunikasi dan bimbingan yang tepat, sehingga harus memberikan konsultasi psikologis pada pedang. Tak lama kemudian Kepsek datang untuk menemui Jiang. Namun Kepsek heran melihat Jingke yang menempel di tubuh Jiang. Bikin iri saja ya. Bang, gak boleh iri bang. Itu maksudnya perkataan si Kepsek. Halah, si Kepsek gak bilang gitu bang. Diam. Ya, mereka bingung untuk menjelaskannya pada Kepsek. Lantas Jiang mengalihkan pembicaraan pada tujuan utama Kepsek. Ternyata Kepsek ingin membetulkan pedang rohnya yang bengkok pada Jiang. Kepsek memberitahukan perihal kemunculan pendekar roh pedang berjubah putih di kota Songhai, di mana pendekar tersebut menantang semua pendekar pedang yang dia temuinya. Hal itu mempengaruhi keamanan masyarakat sehingga semua tim bintang 7 harus dikerahkan untuk menangkapnya. Akan tetapi semua pedang roh tim bintang 7 bengkok seperti terkena pedang roh Wang Ling alias Jingke. Kemudian Kepsek menjelaskan pedang si jubah putih berukuran kecil yang terbuat dari kayu persik. Namun pedang si jubah putih sangat gesit dan lincah dengan gaya magnet yang kuat. Bahkan saat pertarungan semua pedang roh tim bintang 7 tertarik dan membengkokkannya. Sontak saja Wang Ling CS kaget, mereka terdiam karena hal itu sama dengan yang dilakukan Jingke. Tiba-tiba Kepsek mendapatkan laporan kemunculan pendekar si jubah putih melalui ponselnya. Akan tetapi Kepsek dan anak buahnya tidak bisa segera pergi bertarung karena pedang roh mereka yang bengkok. Lantas Surong meminta izin Kepsek untuk mengirimkan mereka ke tempat pertarungan dan meminta Kepsek untuk memperbaiki pedangnya dulu.
Ya, Capsek awalnya tidak mengizinkan mereka yang merupakan pelajar. Namun karena Wang Ling CS memaksa dan karena merasa pernah berjuang bersama untuk mengalahkan Raja Iblis, Capsek pun akhirnya mengizinkan mereka. Di sisi lain, anak buah Jigong sedang bertarung melawan pendekar pedang roh jubah putih. Mereka heran dengan pedang mereka yang rusak setelah beradu pedang dengan pendekar jubah putih. Bahkan tidak ada satupun pedang yang bisa menahan serangan si pedang jubah putih, hingga mereka hampir kehabisan senjata simpanan mereka. Tak lama kemudian mereka pergi meninggalkan pertarungan karena mendapatkan laporan tim bintang 7 akan segera datang. Lalu tiba-tiba... Ya, Gu Hao menyerang si jubah putih dengan dahsyat, bahkan Surong dan Lin Si membantu serangan Gu Hao dengan pedang roh mereka masing-masing. Capsek memuji kehebatan murid-murid SMA 60 yang dapat menandingi pertarungan pendekar jubah putih. Wang Ling yang ingin membantu Surong CS tidak dapat mengambil Jingke yang terus bergerak di tubuh Jiang seperti memberontak. Hal itu membuat Jiang bertanya alasan Jingke yang sangat menyukai dirinya. Lantas Jiang menegaskan bahwa Jiang hanya menyukai pedang yang kuat, keras, dan perkasa yang dapat melindungi orang lain. Sontak saja Jingke kesal dan akan membuktikannya bahwa dirinya sangatlah kuat dan... 可以保护他人的灵境。 Ya, Surong yang beradu kekuatan tidak sanggup menahan kekuatan musuh hingga Surong terpental jauh dan Wang Ling harus membantu menahan tubuh Surong. Lalu tiba-tiba dengan secepat kilat si jubah putih menyerang Jiang. Namun Jingke berubah wujud langsung menyerang si jubah putih hingga topi bambunya terbelah. Disitulah Wang Ling yang melihat wajah si jubah putih langsung teringat dengan kelanjutan masa kecilnya, di mana kala itu Wang Ling menarik ayahnya untuk kembali membeli pedang kayu persik. Akan tetapi si penjual tidak memberikan sarung pedangnya, dan sarung pedangnya itu adalah si pendekar jubah putih. 找到了。 Singkat cerita, sore pun tiba. Capsek memberitahukan bahwa media massa telah memberitakan keberhasilan Capsek menangkap pendekar pedang roh yang telah mengacaukan kota Songhai. Media juga memberitahukan bahwa si pendekar pedang kini telah dipenjara tertinggi dan dijaga ketat oleh tim bintang 7. Padahal kini si pendekar pedang yang sudah menjadi sarung pedangnya Jingke sedang diberi pelajaran oleh Jiang dengan membetulkan semua pedang yang bengkok. Ya, setajam apapun, semua pedang roh pasti membutuhkan sarung pedang untuk melindunginya. 你把剑鞘放哪儿了？我拿去教育。 能放我走吗？我想打游戏。 Hari pun terus berganti. Tampaklah sebuah kereta api umum melintasi wilayah pegunungan dengan penumpang seorang Taois. Tak lama kemudian, dua orang ninja berlari dikejar Capsek. Lantas mereka memisahkan diri dari gerbang utama kereta api. Kemudian Capsek melaporkan pencurian barang lelang tersebut pada markas pusat tim bintang 7 untuk menyisir area sepanjang rel kereta. Tiba-tiba Master Taois di Wulei menghampiri Capsek lantas memperlihatkan barang lelang yang sedang Capsek kawal. Di sisi lain, tampaklah dua orang ninja melaporkan keberhasilan pencuriannya pada Jigong. Dan di saat mereka akan memberikan hasil curiannya, ternyata telah ditukar menjadi sebuah bom. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah si Ketu dan Jigong memasuki gedung pelelangan, di mana terlihat Capsek dan Taois mengobrol di lantai atas. Capsek berterima kasih pada Tao karena telah menolongnya mengamankan barang lelang yang dikawalnya. Ternyata Tao ingin berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan hanya setahun sekali di dunia manusia, di mana barang yang dilelangkan adalah harta karun langka yang dapat menarik perhatian para keluarga besar kaya raya. Tak lama kemudian, Tao memberikan topeng untuk menjaga keamanan informasi pribadi Capsek dalam acara pelelangan. Sementara itu, di sisi lain, Wang Ling sedang berada dalam tekanan seorang bocil yang akan mengalahkannya dalam bermain kartu Yu-Gi-Oh! Si bocil yang pro main kartu mengeluarkan kartu andalannya yaitu Gorila bertangan 6 dan langsung menyerang lab point milik Wang Ling hingga kalah telak. Si bocil yang bernama Mamat mengejek dan mentertawakan kekalahan Wang Ling. Bahkan para bocil lain meledek Wang Ling yang hanya memiliki kartu burik. Di sisi lain, si pembawa acara lelang yang bernama Ichi mengumumkan acara pelelangannya yang akan segera dimulai.
Mereka telah mengumpulkan lebih dari 10.000 item dari seluruh dunia untuk dilelangkan, termasuk rumput peri berusia ribuan tahun, pil emas, dan senjata yang dibuat oleh master kelas tinggi. Ichi yakin para tamu yang hadir adalah keluarga orang-orang kaya dari praktisi kultivasi kelas dunia manusia. Tak lama berselang, Ichi menawarkan lelang pertamanya, yaitu sebuah buku kitab surgawi dengan harga awal 1 juta batu roh. 150万灵石，2号出价350万。 Ya, tampaklah para tamu lelang bergantian menawar buku kuno hingga dalam hitungan detik harganya semakin tinggi. Tao menjelaskan bahwa kitab kuno tersebut bukanlah kitab biasa, melainkan kitab yang berisi mantra larangan legendaris. Di mana 3000 tahun yang lalu keluarga Tang dan keluarga Sun terlibat dalam sebuah perdagangan di wilayah barat. Kemudian demi mencegah pelanggaran kesepakatan, mereka membuat mantra yang tidak dapat dipecahkan. Dan saat ini mereka keluarga Tang dan keluarga Sun kembali bertarung dalam sebuah pelelangan yang ada di kota Songhai. Tao yang tahu sejarah perseteruan mereka tidak mau terlibat dalam pertarungan mereka. Di sisi lain, Wang Ling yang kepanasan kalah main kartu oleh si Mamat langsung menuju Torseba untuk membeli 2 dus mie kremes untuk mencari kartu yang bagus. Ternyata mie kremes yang sekarang berhadiah kartu Yu-Gi-Oh! Wang Ling yang menghabiskan 2 dus mie kremes untuk mencari kartu terbaik. Akan tetapi, tidak ada satupun dalam mie kremesnya mendapatkan kartu bagus alias burik semua. Kemudian Wang Ling masuk kembali ke Toserba karena mendengar acara pelelangan yang disiarkan secara langsung. 1000万，2号出价1100万。 Di tempat pelelangan, Ichi kembali menawarkan barang lelangan baru pada para tamu, yaitu sebuah legging sakti. Lantas salah satu panitia mencoba kesaktian legging panjang pink yang ditawarkannya. Si panitia memberondong legging sakti dengan senapan mesin AK-48. Akan tetapi tidak sedikit pun legging tersebut rusak, hingga membuat para tamu langsung terpana dengan kesaktian legging pink sakti tersebut. Ichi menjelaskan bahwa legging tersebut adalah harta karun kultivator tertinggi yang tercerahkan. Bahkan legging sakti tersebut dapat bertahan dari serangan nuklir dunia. 所以被叫做无量修库。 Sementara itu di sisi lain, ibu Wang Ling mencari legging pink sakti milik Wang Ling yang ternyata sudah dibuang oleh ayah Wang Ling. Mungkinkah legging yang itu? Ya, Capsek yang tertarik dengan legging pink sakti ingin ikut menawar barang tersebut, namun harganya terlalu tinggi untuk seorang Capsek yang kaum menang mending. Tampaklah Surong dan ayahnya tidak dapat menawar legging sakti dengan harga tinggi karena uangnya habis untuk membeli buku kuno. Bahkan Capsek merasa pusing dengan harga legging sakti yang terus melambung tinggi. Tao berasumsi bahwa pelelangan akan segera berakhir karena para tamu lelang hampir kehabisan batu roh mereka masing-masing. Tampaklah Capsek dan Tao kaget saat mendengar harga legging pink sebesar 11 juta batu roh yang ditawar oleh peserta nomor 9, yaitu Jigong. Ya, ternyata Jigong sangat ingin mendapatkan celana legging sakti untuk menaklukkan dunia persilatan. Tak lama berselang, Ichi kembali menawarkan barang terakhir yang akan dilelangkan, di mana barang tersebut sempat akan dibegal di perjalanan menuju pelelangan. Dan barang tersebut adalah naga azure mata putih yang tersegel, yang dapat mengabulkan semua keinginan manusia apapun itu. Lantas Ichi menawarkan labu sakti tersebut dengan harga 10 juta batu roh. Kemudian disambut dengan penawaran para tamu lelang. Ayah Surong yang sangat menginginkan labu sakti meronta-ronta ingin menawar labu sakti dengan harga tinggi. Karena ayah Surong berasumsi bahwa dengan mendapatkan labu sakti mereka akan meminta kembali berapapun batu roh. Bahkan ayah si Ketu menjadi gila saking ingin mendapatkan labu sakti tersebut. Jigong yang merasa paling kaya berpikir tidak akan ada satupun lagi yang dapat menandingi penawarannya sebesar 40 juta batu roh. Namun tiba-tiba Jigong dan Capsek kaget dengan tawaran Tao yang menawar lebih tinggi dari Jigong sebesar 45 juta batu roh. Capsek juga heran dari mana Tao memiliki uang sebesar itu. Ternyata barang lelang yang sebelumnya merupakan milik Tao yang terjual mahal. Tiba-tiba Capsek mendapatkan telepon dari Wang Ling untuk menawar labu sakti dengan harga 2 kali lipat penawaran para tamu lain. Sontak saja Tao dan Jigong kaget bahkan sangat greget. Lantas Ichi mengumumkan bahwa labu sakti telah terjual dengan harga 87 juta batu roh. Tak lama kemudian Capsek hati-hati berjalan menemui Wang Ling. Namun dia tidak sadar sedang dibuntuti oleh Tao yang ingin tahu siapa pembelinya. Tao melihat Capsek menyerahkan labunya pada Wang Ling yang menurut Tao Wang Ling itu menggunakan metode anti tua agar terlihat muda.
Tao merasa tenang karena yang tahu cara membuka segel labu sakti tersebut hanyalah dirinya. Namun, dengan santunya Wang Ling menginjak labu sakti hingga mengeluarkan cahaya dahsyat yang langsung menjadi naga Shenrong. Jelaslah Tao kaget bahkan dibuat panas tiris karena melihat Wang Ling memecahkan segelnya hanya dengan kekerasan. Bahkan Kepsek pun ketakutan melihat naga sakti. Lantas naga tersebut menawarkan permintaan pada Wang Ling, di mana permintaan apapun akan dikabulkan. Tapi dengan lempengnya Wang Ling menebas tubuh sang naga hingga musnah. Dan ternyata Wang Ling sengaja membunuh sang naga hanya untuk dijadikan kartu Yu-Gi-Oh bintang maksimal. 700万给砍了，师傅，你干了什么？ Hari pun terus berlalu. Tampaklah Gu Hao dan Wang Ling melihat dua orang pengusir roh di seberang jalan. Tiba-tiba sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi di depan mereka. Sontak saja Gu Hao langsung marah dan memaki-maki si pengendara motor. Tiba-tiba si pengendara motor balik kembali untuk menghampiri Gu Hao dan Wang Ling. Karena omelan Gu Hao yang sangat keras terdengar oleh si pengendara motor, Gu Hao yang kaget langsung ketakutan dan bersembunyi di ketiak Wang Ling. Namun Gu Hao merasa tenang karena ternyata si pengendara motor tersebut adalah Chen Zhao yang mulai agak lain lagi. 真的找上门来了，我就啊，你说啥呢？ Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah semua murid sekolah SMA 60 memperhatikan cara berpakaian Chen Zhao yang seperti ormas Oppo. Kemudian Chen Zhao membeli permen dengan nada yang keras membuat si Amang Kios jadi ketakutan. Gu Hao yang melihat itu langsung mengajak Chen Zhao untuk berbicara. Dan ternyata Chen Zhao berpakaian seperti itu adalah seragam geng pengusir iblis. Chen Zhao menjelaskan bahwa dirinya telah bergabung dengan geng pengusir iblis, di mana setiap hari Chen Zhao harus ke markas untuk melapor. Lantas Gu Hao memperingatkan Chen Zhao bahwa dirinya adalah ketua kelas elit dan akan malu bila bergabung dengan organisasi asing. Akan tetapi Chen Zhao tidak peduli dengan orang lain karena dirinya tidak merasa mengganggu dan merugikan orang lain. Tiba-tiba Wang Ling memberitahukan Chen Zhao bahwa guru Pangseng memanggilnya sambil melotot. 我穿成这样又没有影响到其他人。 Di ruang BP, tampaklah guru Pangseng heran dengan kelakuan Chen Zhao, padahal selama ini Chen Zhao termasuk murid yang baik. Surong yang baru tahu Chen Zhao bergabung dengan geng pengusir iblis memberitahukan Wang Ling dan Gu Hao bahwa baru-baru ini banyak muncul orang yang berpakaian seperti Chen Zhao. Lantas Surong meminta Gu Hao untuk memberitahukan ayah Chen Zhao. Akan tetapi Gu Hao tidak mau karena takut seperti kejadian dulu yang hampir membunuh Chen Zhao. Kemudian Wang Ling menyarankan ide untuk memancing pergerakan mereka para geng pengusir roh. 你忘了陈超上次看直播打赏？ 愿者上钩。 Singkat cerita, Surong sudah bergerak ke arah mereka untuk memancing anggota geng dengan arahan Gu Hao dan Wang Ling. Gu Hao berasumsi bahwa mereka akan mengeluarkan sikap asli mereka terhadap orang lain saat bertemu di tempat sepi. Oleh sebab itu, Gu Hao akan merekamnya dari kejauhan. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Gu Hao dan Wang Ling akan membantu Surong. Namun di saat Surong akan melewati mereka, tiba-tiba si preman melepaskan jaketnya, kemudian menggelarkannya di atas jalan yang ada airnya. Sontak saja Gu Hao dan Wang Ling kaget melihat sikap mereka yang sangat sopan. Tampaklah Surong, Wang Ling, dan Gu Hao tidak percaya dengan hasil rekaman mereka. Namun Gu Hao yakin mereka masih menyembunyikan sifat asli mereka. Tak lama kemudian Gu Hao melihat mereka sedang mengawasi seorang perempuan tua renta yang akan menyeberangi jalan. Wang Ling yang sangat jeli melihat para preman sedang memperhatikan tas yang dipakai si nenek berlogo Lu. Gu Hao yakin kali ini pasti akan berhasil mengungkap kejahatan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Chen Zhao datang menghampiri si nenek tua dan... 怎么回事？陈超怎么在这儿？我扶您过去吧。快跑！快跑！快跑！ Ya, si nenek tiba-tiba berubah menjadi iblis yang ledakannya melemparkan Chen Zhao. Lantas dengan gercep dua preman menyerang iblis yang sudah melemparkan Chen Zhao. Di sisi lain, Surong, Gu Hao, dan Wang Ling menjadi panik dan langsung bergegas untuk menolong Chen Zhao. Gu Hao， 你
Ya, tak butuh waktu lama si iblis ambruk tidak berdaya. Lantas preman memasukkan si iblis pada labu ajaibnya. Tak lama kemudian Gu Hao dan Surong meminta maaf pada Chen Zhao karena telah memaksanya untuk keluar dari geng pengusir iblis. Mereka baru sadar ternyata geng pengusir iblis tidak seburuk yang mereka bayangkan. Lantas si preman yang bernama Ochid menjelaskan hal itu sangatlah wajar, karena sebelumnya saat geng bintang 7 meminta bantuan mereka untuk mengusir roh iblis, banyak orang yang tidak percaya dan meragukan mereka. Akan tetapi cita-cita geng pengusir iblis sebenarnya adalah untuk memecahkan ketegangan ribuan tahun antara negara Huaxiao dan Pulau Taiyang. Ochid ingin bertukar budaya dan berjuang mengusir iblis agar dapat membuktikan kemampuan geng pengusir iblis pada orang-orang Huaxiao. Tampaklah Surong, Gu Hao, dan Chen Zhao bertepuk tangan mendengar pidato cita-cita tim pengusir iblis. Ochid menjelaskan bahwa Chen Zhao yang bergabung dengan mereka karena bercita-cita yang sama dengan tim pengusir iblis. Nah, setelah melihat pertarungan Gu Hao dan Surong yang sangat hebat, Ochid mengajak mereka untuk bergabung dengan tim pengusir iblis. Sontak saja mereka setuju, akan tetapi Wang Ling santuy-santuy saja sambil makan mie kremes favoritnya. Lantas Ochen mengatakan bahwa dirinya itu tidak memerlukan Wang Ling yang lemah, tidak mempunyai kemampuan, karena tim pengusir iblis tidak bisa menjamin keselamatannya alias tidak membutuhkan tim beban. Chen Zhao yang protes pada Ochen ditenangkan oleh Ochid karena bagi mereka keselamatan rekan tim sangat diutamakan. Malam pun tiba, tampaklah Chen Zhao menghalangi jalan Wang Ling. Chen Zhao berjanji akan mengusahakan Wang Ling untuk dapat bergabung dengan tim pengusir iblis. Akan tetapi Wang Ling tidak mau. Lantas Chen Zhao menceritakan alasan kenapa dia bergabung dengan mereka. Ternyata saat membengkokkan pedang pada waktu ujian, Chen Zhao diusir oleh ayahnya dari rumah hingga putus asa. Lalu tiba-tiba Chen Zhao diserang iblis angin topan hingga terpojokan. Dikala itu Chen Zhao dibantu oleh Ochen dan Ochid untuk mengalahkan roh iblis. Chen Zhao merasa mereka itu telah membantunya bangkit pada saat dirinya terpuruk dan putus asa. Chen Zhao yakin mereka pasti akan menerima Wang Ling sebagai anggotanya meskipun Chen Zhao harus memaksa mereka. Namun apa yang terjadi? 抱歉，是孟晚打扰了。 就这么点， Ya, tampaklah Chen Zhao tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, di mana Chen Zhao melihat Ochen sedang membayar iblis yang menyerangnya tadi siang. Bahkan Ochen memperlihatkan kontrak perjanjian dengan mereka saat si iblis protes dengan bayarannya. Mereka yang sadar dengan kedatangan Chen Zhao dan Wang Ling langsung mengunci pintu jalan keluar. Chen Zhao yang tidak percaya dengan koalisi mereka dengan iblis langsung membayangkan saat mereka makan bareng dan memberikan tongkat pemukul iblis. Tapi ternyata tongkat yang diberikan hanyalah tongkat biasa terbuat dari plastik. Ya, mereka langsung mengepung dan menekan jiwa Chen Zhao hingga Chen Zhao kerasukan roh iblis. Melihat Chen Zhao sudah kerasukan iblis, Ochen langsung mengancam Wang Ling. Dengan santuynya, Wang Ling mengambil tongkat plastik tersebut dan... 那你很有意见了。 Ya, aksi yang dilakukan Wang Ling membuat Ochid marah dan langsung meminta para iblis untuk menghajar Wang Ling. 给我下，去他！ Ya, tampaklah Wang Ling bertarung dengan gesit. Meskipun Wang Ling dikepung para iblis, namun Wang Ling dapat mengatasi semua serangan mereka. Satu persatu para iblis terbang dipukul pentungan oleh Wang Ling, hingga akhirnya Wang Ling memporak-porandakan para iblis berserta bangunannya. Namun tiba-tiba Chen Zhao yang kerasukan roh iblis menyerang Wang Ling dengan dahsyat. Akan tetapi Wang Ling dengan santuy menotok kepala Chen Zhao hingga roh iblis di dalam tubuh Chen Zhao keluar dan hancur. 要有更加精细的处理方式。行。 Tak lama berselang, Wang Ling pura-pura pingsan dan berterima kasih pada Chen Zhao karena telah menolongnya. Jelas Chen Zhao nampak kebingungan, tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi di sana. 谢谢。王兄，你说清楚啊！王兄，喂！ Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Capsek dan anak buahnya akan menyelidiki rumah imigran roh iblis. Akan tetapi mereka tidak mengizinkan Capsek untuk masuk, meskipun Capsek sudah berusaha memancing mereka dengan menyamar menjadi penagih iuran sumur, bahkan jadi kurir JNE. Lantas Capsek langsung meledakkan pintu gerbang rumah mereka. Tapi anak buah Capsek langsung ketakutan dan berlari kabur duluan.
karena melihat para roh iblis yang begitu banyak, hingga akhirnya Kepsek sendirian dikepung oleh para roh iblis. Tak lama berselang, Wang Ling kebetulan melewati gerbang rumah roh iblis. Wang Ling melihat Kepsek sedang diberi salam olahraga oleh para roh iblis. Wang Ling menghela napas panjang dan dengan santuinya masuk ke halaman rumah roh iblis. Tak lama berselang, anak buah Kepsek kembali bersama rekan tim Bintang 7. Akan tetapi mereka kaget saat melihat Kepsek berdiri sendirian dikelilingi para roh iblis yang sudah tidak berdaya. 这些妖族都是你一个人干掉的吗？ 没错， Tapi mereka tidak sadar ada kelomang CCTV yang merekam kejadian sebenarnya. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kepsek sedang mengalami perawatan dari panitia acara karena Kepsek akan naik ke atas panggung. Tak lama kemudian, Kepsek sang pahlawan kota Huaxiao dipanggil ke atas panggung untuk memberikan siraman rohani pada para penggemarnya. Tampaklah semua fans Kepsek berteriak dan bersorak menyambut kehadiran Kepsek yang sudah berada di atas panggung. Kepsek yang sedang melambaikan tangan pada semua fansnya terhenti sejenak ketika melihat Wang Ling duduk di antara mereka. Wang Ling memberikan kode pada Kepsek untuk melanjutkan acara yang dikhususkan untuk dirinya. Lantas Kepsek menceritakan sejarah pribadinya saat pertama bergabung dengan tim Bintang 7 10 tahun yang lalu. Lalu Kepsek menceritakan saat pertarungan tim Bintang 7 dengan Raja Iblis tingkat 5 yang meninggalkan banyak kerugian. Di mana saat Kepsek diselimuti antara harapan dan ketakutan yang amat sangat, Kepsek melihat Wang Ling kecil berdiri di hadapan katak Raja Iblis. Kepsek langsung menolong Wang Ling kecil dengan memindahkannya ke tempat aman. Dan setelah itu, Kepsek menghajar si katak iblis dengan satu serangan. Sejak kejadian tersebut, Kepsek memutuskan untuk menjadi pelindung kota Songhai. Kepsek pun menceritakan penangkapan dan pemusnahan kelompok pembunuh asosiasi bayangan 2 tahun yang lalu. Kemudian Kepsek memberitahukan kemenangan saat invasi kedua ras iblis beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi setelah pertarungan dengan ras iblis, banyak ras iblis yang kabur dari alam iblis. Itu karena disebabkan retakan portal antara alam manusia dan alam iblis di atas kota Songhai, sehingga ras iblis masuk lewat celah tersebut dan menimbulkan masalah di kota Songhai. Akan tetapi masyarakat Songhai tidak perlu khawatir karena Kepsek telah menemukan dan menangkap ratusan imigran gelap ras iblis di tempat persembunyiannya. Kemudian Kepsek berterima kasih atas dukungan masyarakat Songhai dan Kepsek berjanji akan menjaga keamanan kota Songhai dengan segenap tenaganya. Sontak saja masyarakat kota Songhai bersorak dan berteriak menyebutkan namanya. Namun tiba-tiba... Ya, entah ada apa, tiba-tiba lampu panggung mati, kemudian menyala kembali. Dan sungguh tidak disangka layar TV menampilkan rekaman CCTV saat Kepsek sedang dijadikan samsak oleh para iblis. Di sisi lain, tampaklah Jigong tersenyum. Sementara itu, Kepsek baru menyadari bahwa itu rekaman CCTV di markas roh iblis yang ditangkapnya. Lalu tiba-tiba sebuah petir menyambar para roh iblis hingga semuanya terkapar. Kemudian Wang Ling mengeluarkan jurus lupa ingatan. Tampaklah Kepsek begitu kaget karena rekaman tersebut sangatlah berbeda dengan ingatannya. 这不是昨天的监控吗？这和我记忆中的不一样。 Tampaklah semua media menyebarkan berita utama yang berisi pahlawan Songhai alias Kepsek dicap sebagai seorang penipu. Bahkan orang yang membenci Kepsek mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pribadi Kepsek. Sementara itu Chen Zhao dan Gu Hao membela Kepsek dengan menganggap rekaman CCTV telah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Chen Zhao yakin bahwa Kepsek tidak akan melakukan penipuan karena mereka pernah bertarung bersama-sama. Di sisi lain, untuk menyelamatkan sekolah, Guru Pangseng memberikan pernyataan perihal kejadian 10 tahun yang lalu yang tidak ada hubungannya dengan sekolah SMA 60. Tampaklah di siaran stasiun TV, masyarakat melakukan aksi protes dengan berteriak meminta uang mereka dikembalikan. Sementara itu, Ketua Bintang 7 menekan Kepsek untuk segera mengundurkan diri. Akan tetapi, Kepsek menolak semua tuduhan yang dilontarkannya. Kepsek berasumsi bahwa semua yang dituduhkan mereka adalah fitnah untuk menjatuhkannya. Kepsek ingin mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semua tuduhannya dan memohon untuk menyelidiki dalang di balik itu semua. Lantas ketua menenangkan Kepsek dengan mengingatkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kemudian ketua memerintahkan Kepsek untuk cuti panjang. Dengan kata lain, Kepsek dikeluarkan dari Bintang 7 dan harus meninggalkan semua atributnya.
长假了。好吧，和七星队徽留下。 Tak lama kemudian Kepsek keluar dari ruangan dan langsung dikelilingi oleh bawahannya. Kepsek mengerti dengan bawahannya yang ingin mengucapkan salam perpisahan. Kepsek hanya berpesan menitipkan keamanan kota Songhai pada mereka. Nah, ketika Kepsek menaiki mobil, Kepsek lupa kunci mobilnya ketinggalan di meja kantor. Bahkan Kepsek lupa pedang rohnya telah disita oleh ketua tim. Lantas Kepsek kembali ke kantor untuk mengambil kunci mobilnya. Namun Kepsek dikejutkan oleh semua bawahannya yang sedang mengadakan pesta kepergian Kepsek. Itu karena dengan kepergiannya mereka akan kerja dengan santai dan pastinya akan banyak libur. Ya, akhirnya Kepsek pulang dengan berjalan kaki sambil menahan kesedihannya. Hujan turun begitu deras seakan-akan ikut bersedih dengan nasib Pak Kepsek. Kepsek yang ingin membeli payung di sebuah toko tak sengaja melihat berita TV yang sedang memojokkan reputasi Kepsek. Dan naasnya, si tukang warung langsung menutup warung karena tidak mau mendapatkan pelanggan seorang penipu. Ya, di situasi tersebut Kepsek tak sengaja melihat seseorang berjalan mencurigakan. Bahkan ada buntutnya yang menandakan bahwa orang itu adalah iblis. Kepsek yang masih memiliki jiwa pahlawan akhirnya mengikuti arah jalan si jas kuning. Dan tiba-tiba... Ya, Kepsek yang tidak membawa pedang roh tidak berdaya melawan serangan si iblis. Lalu tak lama kemudian si jas kuning datang sambil memperingatkan Kepsek yang sudah dipecat. Lantas si jas kuning menekan Kepsek dengan pisaunya dan mengatakan bahwa tugas mereka yaitu untuk menyingkirkan Kepsek. Tiba-tiba sebuah aura kuat menghentikan pergerakan si jas kuning. Dan ternyata itu adalah aura Wang Ling yang datang dengan santuy. Namun aura Wang Ling dapat menyingkirkan air hujan dan... 我还以为谁呢？做小子！ Ya, dalam sekejap sebuah cahaya dahsyat menghancurkan kedua iblis mata satu. Bahkan cahaya tersebut menghentikan hujan dan mencerahkan langit. Lalu di saat Wang Ling akan mengeluarkan jurus lupa ingatan, tiba-tiba Kepsek menghentikan jurus tersebut dengan memegang tangan Wang Ling. Dan akhirnya Kepsek tahu bahwa selama ini Wang Ling telah memanipulasi ingatannya. 师傅，是你一直在修改我的记忆吗？ Ya, kini Kepsek sadar bahwa selama ini dia telah hidup dengan ingatan palsu. Lantas Kepsek meminta sebuah alasan pada Wang Ling. Kenapa selama ini Wang Ling memilihnya untuk mengambil semua pujian masyarakat. Wang Ling menjelaskan bahwa dirinya sengaja memilih Kepsek karena Kepsek telah menolongnya tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Wang Ling sadar Kepsek tidak akan bisa mengalahkan asosiasi pembunuh bayangan. Tapi Kepsek telah bekerja keras setiap hari untuk menjaga kota Songhai. Akan tetapi semua cerita itu sudah terlambat untuk disadari. Karena sekarang masyarakat telah menganggapnya seorang penipu. Lantas Wang Ling meminta Kepsek untuk memilih pil merah dan biru di tangan Wang Ling. Wang Ling menjelaskan jika Kepsek meminum pil warna biru, maka akan melupakan semua ingatan dan seluruh kenangan. Lalu dunia akan dimodifikasi kembali. Semua orang akan melupakan apa yang telah terjadi 2 hari terakhir. Sedangkan yang merah rasa stroberi akan membuat Kepsek dipromosikan. Jika dipikir-pikir, kedua pilihan tersebut tidak memiliki resiko. Keduanya memiliki keuntungan yang besar. Namun Kepsek yang berjiwa pahlawan sesungguhnya menolak keduanya. Ya, meskipun Kepsek ingin menjadi pahlawan, Kepsek ingin semua itu hasil kerja kerasnya sendiri, bukan cara yang instan. Lantas Kepsek bersimpuh di hadapan Wang Ling dan meminta untuk mengajarinya beberapa jurus pamungkas. Kepsek berpikiran lebih baik susah demi menghargai proses daripada mendapatkan cara instan yang menipu orang lain. 成为一名真正的英雄。 Singkat cerita, Kepsek pergi ke luar negeri atas perintah Wang Ling. Tak jauh dari tempat itu, Jigong memasang CCTV. Dia merasa menang karena telah berhasil menyingkirkan Kepsek yang telah menjadi ancaman terbesarnya. 终于赶尽杀绝了，妙不可言。 Hari pun terus berganti. Tampak lagu Hao dan Chen Zhao sedang membicarakan pasangan yang akan mereka bawa untuk hari ritual suci di kota Huaxiao.
Chen Zhao yang ingin mengajak Lin Si ternyata ketahuan oleh Lin Si, dan Lin Si langsung menolak ajakan Chen Zhao karena harus bekerja. Sontak saja Chen Zhao jadi salting hingga Gu Hao mentertawakan Chen Zhao dengan puas. Lantas Chen Zhao menanyakan siapa pasangan yang akan dibawa Gu Hao ke pesta ritual suci. Kemudian Gu Hao menjelaskan bahwa dirinya akan membawa Jigong. Ya, meski Chen Zhao merasa tidak mungkin, akan tetapi Gu Hao yakin akan berhasil membawa Jigong. Karena Gu Hao telah menyelidiki situasi Jigong yang masih baru di Huaxiao dan pastinya belum ada pasangan. Nah, meskipun Jigong terlihat kecut, namun Gu Hao yakin Jigong sedang membutuhkan teman untuk mengetahui kota Huaxiao. Asalkan Gu Hao berani mengungkapkannya, maka akan jadi kesempatan baik untuk mendapatkannya. Lalu Gu Hao menanyakan siapa sebenarnya yang ingin diajak Chen Zhao. Namun Chen Zhao malah mengeluh karena yang ingin diajaknya adalah Surong yang tidak mungkin dapat diajak dengan mudah oleh Chen Zhao. Sontak Gu Hao langsung menyemangati Chen Zhao agar mengungkapkan semua keinginannya karena besok adalah kesempatan yang datang hanya 1 tahun sekali. Alhasil Chen Zhao memberanikan diri menyusul Surong keluar ruangan dengan maksud untuk mengajak Surong, akan tetapi... 国豪，我们上！孙师妹，王师兄， Ya, Chen Zhao langsung terdiam berdiri seperti patung karena Chen Zhao melihat Surong sedang mengajak Wang Ling untuk ritual suci. Sore pun tiba, tampaklah Chen Zhao berjalan dengan lemah seperti kalah perang. Tak lama kemudian, Chen Zhao bertemu dengan Gu Hao yang bernasib sama seperti kalah dalam pertarungan. Mereka berdua terdiam tanpa kata-kata, namun hati mereka bergejolak menahan kepedihan yang mendalam hingga ngoceak. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Tampaklah Gu Hao sendirian menunggu Chen Zhao yang terkena macet di jalan. Lalu ketika menanyakan di mana Surong berada pada Wang Ling, tiba-tiba... Ya, tampaklah Surong yang cantik jelita mengumumkan acaranya yang akan segera dimulai. Surong meminta semua pengunjung untuk segera masuk dengan mengantri. Kemudian pengawal Surong mengumumkan pada Wang Ling untuk segera masuk melalui pintu VIP. Tak lama kemudian Wang Ling dan Surong berjalan-jalan menikmati suasana pasar malam yang diadakan oleh keluarga Surong. Surong mengingatkan Wang Ling saat pertama kali mereka berdua datang ke wahana milik Surong. Namun sejak saat itu, wahana tersebut ditutup oleh Surong demi Wang Ling. Kemudian Surong dengan malu-malu mengajak Wang Ling untuk makan malam bersamanya. Jelas saja Wang Ling mau asalkan Surong menyajikan makanan mie kremes kesukaannya. Sontak Surong sangat gembira karena Wang Ling mau diajak makan malam berdua bersamanya karena ayah dan ibu Surong sedang berada di luar kota, jadinya bisa bebas gitu. Tapi... Ya, Surong terkaget karena di dalam rumah ternyata ada kakek Surong yang sudah menunggunya. Tampaklah mereka makan malam bersama dengan si kakek dan suasana nampak canggung dan mencekam. Kemudian si kakek menanyakan hubungan Wang Ling dengan Surong. Namun Surong dengan hati-hati menjawab pertanyaan si kakek. Akan tetapi Surong jadi ketakutan dan salting karena si kakek menggertak Surong dengan mengeluarkan aura kilat. Kemudian si kakek bertanya perihal pekerjaan keluarga Wang Ling. Dengan santunya Wang Ling menjelaskan bahwa ayahnya hanyalah penulis skrip channel Bang Ultra. Sontak saja si kakek langsung tegang hingga membuat Surong semakin ketakutan karena calon yang dibawa Surong adalah orang biasa alias bukan bangsawan manapun. Kemudian Surong menjawab pertanyaan si kakek perihal kemajuan peringkat kultivasi Surong yang akan naik ke tahap inti emas. Dan di saat giliran Wang Ling menjawab pertanyaan si kakek perihal kekuatan spiritualnya yang hanya 5 poin, tiba-tiba... 初期初期，015。你们是想把孙家都给败光了吗？ Ya, si kakek langsung marah-marah karena menganggap Wang Ling hanya akan merusak reputasi keluarga Sun. Akan tetapi, Surong dan pengawal membela Wang Ling dengan aturan keluarga Sun yang harus menilai kultivator dengan mengujinya secara langsung melalui 3 tahap ujian. Tampaklah para tamu dan pegawai keluarga Surong terkaget ketika melihat rombongan si kakek dan Surong menuju tempat pengujian pertama. Si kakek bersiap-siap untuk melakukan permainan kekuatan pukulan dan... Ya, tampaklah pukulan si kakek mencapai level tertinggi dengan poin 999999999. Udah bang, kebanyakan bang. Oh iya maaf. Ya, hal itu membuat semua para pengawalnya bertepuk tangan dan memuji kehebatan si kakek yang meski sudah tua tapi kekuatannya masih jos dan perkasa.
Bahkan si kakek dengan bangga menyombongkan masa mudanya yang bisa mendapatkan skor lebih tinggi. Lantas dengan santuinya Wang Ling menuju tempat permainan untuk melakukan ujian pertamanya. Tampaklah semua pengawal mentertawakan Wang Ling yang memukul target dengan sangat pelan. Saking pelannya pukulan Wang Ling sampai tidak bersuara. Namun tiba-tiba... 不会让你爷爷太难看的。嘿， Ya, sungguh edannya alat pengukur level melesat dengan kecepatan tinggi dan saking kuatnya alat permainan pukulannya itu menjadi rusak hingga membuat semua orang terheran. Bahkan mata si kakek hampir keluar. Selanjutnya mereka tiba di tempat pemanah. Lantas si kakek bersiap untuk memanah. Tak jauh dari tempat itu di sebuah bukit para pengawal bersiap dengan lampu lampion yang akan menjadi target tembak panah si kakek. Lalu si kakek menembakkan panahnya hingga tepat mengenai sasarannya. Kemudian giliran Wang Ling untuk menembakkan panahnya. Tampaklah dengan dahsyat panah Wang Ling melesat hingga melewati sasaran target. Si kakek yang melihat itu tersenyum dengan sinis. Kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Wang Ling. Lantas Wang Ling meminta si kakek untuk menunggu sebentar. Yang ternyata panah Wang Ling melesat dengan hebat hingga mengintari bumi dan menghancurkan bukit hingga membuat si kakek langsung panik. 让零件飞有。 Tak lama kemudian si kakek dengan kesal membawa Wang Ling ke tempat penyimpanan senjata keluarga Surong untuk melakukan ujian ketiga. Tampaklah si kakek memainkan toya sakti dan bersiap untuk menguji Wang Ling dengan cara bertarung by one menggunakan senjata. Sontak saja mereka kaget, bahkan si pengawal merasa si kakek tidak pantas melawan Wang Ling yang tingkat spiritualnya sangatlah rendah. Tiba-tiba si kakek curhat menceritakan masa lalu si nenek Surong yang berhasil melewati 3 ujian untuk menikahi si kakek. Sehingga waktu itu si kakek berjanji untuk menciptakan dunia yang takkan membuat si nenek terluka. Bahkan si kakek membuat wahana Heavenly Paradise untuk si nenek. Kemudian dengan berat hati Surong mengizinkan Wang Ling untuk bertarung dengan si kakek. Dan di saat Wang Ling memilih senjata, Wang Ling dengan polosnya mengambil senjata tongkat pusaka keluarga Sun. Sontak saja si kakek langsung kaget karena tongkat tersebut adalah tongkat suci matahari keluarga Sun yang beratnya 15.000 kg. Si kakek tidak percaya dengan kekuatan Wang Ling karena hanya pendiri keluarga Sun pertamalah yang dapat mengangkat tongkat selama ribuan tahun. Tampaklah Wang Ling jadi salting. Kemudian Wang Ling menyimpan tongkatnya kembali. Akan tetapi sebuah getaran terjadi saat Wang Ling menyimpan kembali tongkat tersebut dan... Ya, dengan serentak si kakek dan semua pengawal langsung memberi hormat dan meminta maaf pada Wang Ling. Tak lama berselang, Wang Ling dan Surong mengawali pelepasan lampion terbang dengan ditandai pemukulan lonceng. Kemudian pelepasan lampion diikuti oleh semua tamu. 真美啊！ Setelah itu Surong akan melakukan ritual suci dengan munculnya tongkat matahari pusaka keluarga Surong di dalam kolam. Akan tetapi semuanya dibuat terkaget karena ternyata tongkat yang akan muncul telah hilang. Si kakek berasumsi bahwa satu-satunya yang dapat mengangkat tongkat suci hanyalah Wang Ling. Dan beliau mencurigai Wang Ling. Nah, sebelum kita lanjut, kita diceritakan dulu sebelum festival dimulai. Di mana di pagi hari sebelum malam festival tiba, tampaklah Jigong baru terbangun dari tidurnya sambil mendengarkan sebuah berita hot news di sebuah media TV. Berita tersebut memberitahukan sebuah acara perayaan festival ritual suci di Heavenly Paradise milik keluarga Surong. Jigong berasumsi bahwa perayaan tersebut sama dengan upacara ritual yang selalu diadakan di Pulau Taiyang. Tak lama kemudian Jigong keluar kamar karena merasakan kedatangan aura ayahnya dalam bentuk burung gagak. Lantas sang ayah menanyakan acara hari suci Huaxiao yang digelar setiap tahun dalam pertunjukan Lentera Suci. Dan acara tersebut akan dipamerkan tongkat suci keluarga Surong. Dan Jigong diperintahkan untuk mengambil tongkat suci tersebut oleh ayahnya. Itu karena sebelumnya Jigong telah gagal dalam misi penangkapan naga biru bermata putih. Tak lama kemudian Jigong memilih baju Hanpu untuk menghadiri perayaan hari suci di Heavenly Paradise.
Singkat cerita, Jigong sudah mengantri bersama orang lain untuk masuk ke wahana Heavenly Paradise milik Surong. Namun, ketika Jigong akan masuk, dihentikan oleh pengawal Surong karena peraturan menyatakan harus membawa pasangan jika ingin masuk. Di sana ada 3 orang yang belum memiliki pasangan. Karena tidak mau bersama Gu Hao dan Chen Yao gitu ya, Jigong memilih Lin Si untuk masuk bersamanya. Akan tetapi Lin Si sedang menunggu Paman Sun, pengawal Surong yang akan membawanya masuk ke dalam acara tersebut. Tiba-tiba Jigong beralasan sama dengan Lin Si sedang menunggu Paman Sun hingga membuat Lin Si kaget. Kemudian Jigong dengan malu menjelaskan bahwa dirinya datang ke Huaxiao ingin bertukar tradisi dan mendalami kehidupan orang-orang Huaxiao. Tak lama kemudian Paman Sun datang menemui Lin Si. Kemudian Paman Sun meminta Jigong untuk ikut masuk karena mereka membutuhkan bantuan. Ya, tampaklah Jigong heran karena dirinya telah ikut masuk ke dapur untuk bekerja sebagai pelayan di dapur bersama Lin Si. Tak lama kemudian si botak memberikan tugas pada Lin Si untuk mencuci piring dan Jigong harus mencuci cangkir. Sontak saja Jigong kaget karena Jigong tidak tahu Lin Si akan mengajaknya untuk bekerja di dapur. Tiba-tiba si botak menyuruh Jigong untuk bekerja dengan cepat. Kalau tidak, maka gajinya akan dikurangi. Jigong yang kesal malah menyalahkan keluarga Surong yang telah menyuruhnya bekerja kotor. Ya, tampaklah Jigong kesal karena dia datang bukan untuk bekerja melainkan ingin ikut pesta dan akan mencuri tongkat suci. Tak lama kemudian si botak kembali menyuruh mereka untuk mengantarkan makanan ke aula utama keluarga Surong dan membawakan minuman ke alun-alun di depan aula. Tampaklah Jigong dimarahi oleh si botak karena tidak berjalan dengan hati-hati dan jika tumpah maka gajinya akan dipotong. Jelaslah Jigong kesal, masa bangsawan bekerja kotor seperti itu. Nah, setelah selesai mengantarkan minuman, Jigong mencari cara untuk memasuki aula utama. Namun tiba-tiba Tao menghampirinya sambil memuji minuman yang dibawa Jigong. Tapi sebenarnya Tao tahu dan penasaran ingin melihat tongkat Jigong di balik bajunya. Sontak saja Jigong bingung. Lalu agar bisa kabur, Jigong sengaja menumpahkan gelas yang ditata rapi hingga membuat Lin Si kebasahan. Lin Si yang kebasahan terkena air minuman dijadikan alasan untuk kabur menuju aula utama. Si botak yang melanggar pun tidak bisa menghalangi karena Jigong meminta izin ganti baju agar bisa bekerja kembali. Nah, ketika Lin Si sedang ganti baju, di kesempatan itu Jigong menyelinap ke ruang senjata milik keluarga Surong. Namun tiba-tiba dia merasakan getaran hebat, yang ternyata getaran tersebut berasal dari tongkat suci yang disimpan kembali oleh Wang Ling. Tak lama kemudian Jigong melihat si kakek dan yang lainnya keluar sambil memuji-muji Wang Ling. Dan hal itu membuat Jigong heran, kok bisa keluarga Surong begitu hormat pada Wang Ling yang hanya memiliki 5 poin energi spiritual? Kemudian Jigong menyelinap ke dalam dan akhirnya dia tahu tempat penyimpanan tongkat suci keluarga Surong. 这不就是？ Kembali ke waktu saat ini, tampaklah tim bintang 7 sudah datang menyelidiki kejadian di rumah Surong. Mereka terlihat sedikit bingung karena tidak ada Capsek yang memimpin mereka. Tak jauh dari tempat itu, kakek Surong terus memohon pada Wang Ling untuk mengembalikan tongkat sakti keluarga Surong. Tak lama kemudian Tao datang menghampiri mereka untuk membantu menyelidiki insiden pencurian tongkat sakti. Tao berasumsi bahwa Wang Ling tidak mungkin mengambil tongkat sakti karena selama kejadian Wang Ling selalu bersama Surong, bahkan si kakek selalu mengawasi mereka. Akan tetapi si kakek masih ragu karena di kota Huaxiao hanya ada 1 orang yang mampu mengangkat tongkat sakti, yaitu Wang Ling. Kemudian Tao menjelaskan meskipun Wang Ling mempunyai kultivasi yang hebat, namun selama ini Wang Ling tidak pernah meninggalkan wahana Heaven Paradise. Dengan kata lain, Wang Ling tidak mungkin mencuri tongkat sakti. Lantas Tao memberitahukan si kakek bahwa tongkat sakti dapat mengubah ukuran besar dan tinggi, bahkan dapat menjadi sehelai rambut. Tao berasumsi bahwa tongkat sakti telah dipengaruhi oleh kekuatan luar hingga dapat menyusut menjadi kecil. Kemudian Tao meminta si kakek untuk mencari tongkat suci yang menyusut dengan Surya Kanta. Akan tetapi si kakek dan Tao tidak dapat melihat apapun di tempat penyimpanannya. Lantas Wang Ling meminta semuanya untuk memeriksa CCTV. Sontak saja mereka kaget dan mereka baru ngeh kenapa kagak meriksa CCTV dari awal gitu ya. Aduh, ya baik. Nah, ketika memeriksa rekaman CCTV, mereka melihat Jigong masuk ke ruangan penyimpanan senjata. Kemudian Jigong merusak CCTV-nya. Dengan kata lain, mereka berasumsi bahwa Jigonglah yang telah mencuri tongkat sakti. Waktu pun terus berlalu. Di Pulau Taiyang, lebih tepatnya di markas Jigong Group, tampaklah Jigong dan anak buahnya sedang melakukan ritual untuk memanggil kekuatan gelap dari rantai sakti. Akan tetapi tiba-tiba ponselnya berdering mendapatkan panggilan dari Surong hingga acara ritualnya terganggu.
Kemudian agar tenang, Jigong mematikan HP-nya. Tapi Surong terus menelpon hingga ritualnya kagak jadi-jadi. Jigong langsung mengangkat teleponnya. Ternyata Surong menelpon Jigong di luar rumahnya sambil berteriak-teriak menantang Jigong untuk keluar rumah. Namun Jigong tidak menjawabnya, dia malah membuang HP-nya ke dalam larva panas hingga meleleh. Gu Hao yang melihat Surong kesulitan menghubungi Jigong langsung mengeluarkan idenya. Di sisi lain, Jigong kembali mengajak anak buahnya untuk melakukan ritualnya kembali. Namun tiba-tiba... 显示你真正的力量，智慧加倍。 Ya, tampak Gu Hao menyanyikan lagu dangdutan dengan suara yang menggelagar hingga membuat tempat Jigong bergetar. Tak lama kemudian Jigong dengan marah keluar dari rumahnya dengan membawa beberapa pengawal. Hingga akhirnya Surong dan Jigong adu bacot. Surong menuduh Jigong telah mengambil tongkat sakti keluarga Surong. Sedangkan Jigong tidak mau mengakuinya, bahkan menganggap itu hanyalah fitnah. Kemudian Surong mengeluarkan bukti CCTV dari HP-nya yang membuat Jigong mengakui bahwa dirinya memang masuk ke ruang senjata. Akan tetapi Jigong tidak mengambil apa-apa. Sontak saja Chen Zhao dan Gu Hao menjadi marah. Tiba-tiba Jingke muncul sambil memberitahukan Surong perihal adanya energi spiritual tongkat sakti di belakang bukit. Lantas Surong meminta Jigong untuk tidak menghalanginya menggeledah gunung rumah Jigong. Namun Jigong tidak mau mengizinkan mereka untuk memasuki properti pribadinya. Kemudian Jigong mengerahkan pasukannya untuk mengepung Surong CS. Ya, Chen Zhao baru tahu bahwa geng pemburu iblis ternyata anak buah Jigong. Tapi Gu Hao baru ngeh, kemana Wang Ling ya? 这里可是太阳岛，我要把你们这群入侵者。 看来我们找对地方了。哎，等等，王令呢？ Ya, ternyata Wang Ling sudah berada di tangga jalan menuju puncak bukit. Kemudian Wang Ling meminta Jigong untuk mengembalikan barang milik Surong. Jigong terus berjalan sambil mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil barang milik keluarga Surong. Jigong terus berjalan menaiki tangga, namun Wang Ling sudah kembali berada di atas tangga. Lantas Jigong mengeluarkan monster dari tongkatnya, akan tetapi si monster langsung keok dalam hitungan detik. Sontak saja Jigong mengeluarkan 3 monster sekaligus dan... Ya, dengan geracap Wang Ling mengeluarkan pedangnya dan membabat habis semua iblis monster. Bahkan dengan spell flicker, Wang Ling menebas tongkat milik Jigong. Akan tetapi, akibatnya cahaya ungu keluar dari kertas segel dan meledak dengan dahsyat. Sehingga membuat tanah di bawahnya langsung bolong dan membawa Jigong serta Wang Ling ke dalam ruangan dimensi yang penuh dengan kerangka manusia. Nah, ketika ada iblis yang menyerang, tiba-tiba dengan secepat kilat Kepsek menahan dan menyerang si iblis laba-laba hingga terpotong-potong. Lantas Kepsek memberikan hormat pada gurunya, yaitu Wang Ling. Sontak saja Jigong heran melihat Kepsek yang masih selamat. Lantas Kepsek menceritakan perjalanannya sebelum berada di ruang dimensi tersebut, di mana Kepsek yang diperintahkan Wang Ling untuk berlatih di luar negeri ternyata mencari dan menyelidiki iblis yang telah menyerangnya hingga ke Pulau Taiyang. Kemudian Kepsek mendapatkan informasi bahwa banyak iblis dunia yang ditangkap dan dikirim ke gunung berapi Jigong. Lantas Kepsek menyelidiki kediaman Jigong, namun Kepsek ketahuan dan tertangkap jurus Jigong hingga dikirim ke ruang dimensi yang mereka singgahi saat ini. Akan tetapi Kepsek tidak mati, malah bertemu dengan para monster yang dikurung Jigong di dalam dimensi, lebih tepatnya di bawah gunung berapi. Gunung berapi tersebut merupakan gunung yang memiliki segel kurungan di mana para iblis akan saling membunuh jika mereka lapar. Dan satu iblis yang selamat dan bertahan dalam kurungan tersebut akan menjadi Raja Iblis. Kemudian Kepsek memberitahukan Wang Ling bahwa iblis yang muncul di kota Huak Xiao adalah iblis yang dikirim Jigong dari gunung tersebut. Tampaklah Jigong membenarkan perkataan Kepsek. Kemudian Jigong memberitahukan bahwa iblis yang terlahir sebagai Raja Iblis tidak dapat ditahan lagi oleh segel penghalang. Oleh sebab itu, Jigong harus mencuri tongkat sakti keluarga Surong untuk memperkuat penghalang. Namun Jigong yang sudah menemukan tongkat sakti di ruangan senjata tidak dapat mengangkat tongkat sakti keluarga Sunrong. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba... 果然是。想放出妖族，毁灭整个太阳岛吗？ Ya, tampaklah ruangan tersebut hancur ditembus tongkat sakti hingga semua para monster berhamburan kabur menjauhi gunung berapi Jigong. Dan ternyata sosok yang mencuri tongkat sakti yaitu RH. Loh kok bisa bang? Gimana ini ceritanya bang? Gila bang, ini tidak masuk logika bang. Sulit dicerna, termangu hatiku bang.
Halah, jadi kayak lagu dong. Jadi gini bro ceritanya, tapi lumayan panjang sih. Jadi kita simak dulu ya. Nah, sebelum Capsek dipecat, dia dan anak buahnya memburu para iblis yang kabur di kota Huaxiao, termasuk si iblis jas kuning. Ketika mencari, Capsek kebetulan bertemu dengan RH yang sedang membawa minuman pesanan anak-anak. Lalu Capsek meminta RH untuk melacak iblis imigran yang sedang kabur. Tampak RH memberikan informasi palsu pada Capsek yang padahal si iblis jas kuning yang dicari Capsek sedang bersembunyi di pinggir sampah dekat RH. Nah, setelah Capsek pergi, RH dengan santai berjalan sambil memperingatkan si iblis jas kuning untuk cepat lari. Si iblis yang mengetahui siapa RH langsung berlutut dan meminta RH si Raja Iblis untuk kembali menduduki tahta Raja Iblis demi kelangsungan ras iblis. Namun RH dengan santai pura-pura tidak mengerti maksud si iblis itu karena RH selama ini sudah hidup berdampingan dengan manusia. Di mana RH sudah meninggalkan semua kenangan di dunia iblis dan RH berharap bisa hidup tanpa perselisihan dan konflik dengan manusia. 我只剩下了当年零星的回忆，我早已斩断了和妖族的联系，已经在人界生活了这么多年，也不想卷入人与妖族的纷争。 Terus apa hubungannya dengan tongkat suci yang berada di tangan RH? Jadi begini ceritanya bro. Ketika acara ulang tahun yang berantakan waktu itu, RH berkorban mengerahkan sisa hidupnya untuk memutar kembali waktu, sehingga acara ulang tahun berjalan dengan lancar. Namun RH sungguh sakit hati karena ternyata ulang tahun tersebut bukan untuk dirinya, melainkan untuk Lindsay. Kala itu RH begitu galau dan lemas karena separuh energinya telah habis. Hujan turun begitu deras seakan-akan langit ikut menangis dengan nasib RH yang merasa bukan iblis dan juga bukan manusia. Kemudian si iblis jas kuning yang pernah ditolongnya membagi roti, lalu membawa RH ke markas para iblis. Melihat kaum iblis yang pikarunyaeun hidup bersembunyi di kolong kota, sontak RH menyemangati teman-temannya sesama iblis untuk hidup lebih baik lagi. RH membangkitkan semangat mereka untuk membebaskan semua teman-temannya yang ditangkap dan dipenjara oleh Jigong dengan medan penghalang yang kuat. Dan untuk menembus penghalang Jigong, RH membutuhkan tongkat suci. Dan ternyata Lindsay yang berada di pesta keluarga Surong merupakan RH yang menyamar menjadi Lindsay. Dan ternyata lagi, Jigong yang memasuki ruang senjata keluarga Surong untuk mencuri tongkat saktinya tidak mampu mengangkat tongkat tersebut. Dikala itu RH memukul Jigong hingga pingsan, dan yang mengambil tongkat tersebut adalah RH. Setelah mengambil tongkat sakti, RH terus memberikan semangat pada ras iblis untuk tidak takut pada manusia jahat dan meyakinkan bahwa mereka akan menang. RH dengan semangat berkobar berjanji akan menciptakan dunia damai, di mana para iblis tidak akan pernah terluka dan disakiti. Sontak saja para iblis berteriak dengan semangat. Hingga akhirnya RH menghancurkan penghalang penjara Jigong dengan tongkat sakti. RH yang memiliki semangat juang berkobar tiba-tiba dibuat merungkut kayak ayam sayur ketika melihat Wang Ling ada di sana. Lalu kemudian RH secara tidak sadar menjatuhkan tongkat saktinya hingga membuat tanah bergetar. Tiba-tiba para iblis datang mengajak RH untuk mengisi energi dengan cara membunuh manusia. Sontak saja RH berteriak memerintahkan mereka untuk mundur dan diam. Kemudian RH memperingatkan mereka untuk tidak berhadapan dengan Wang Ling karena Wang Ling adalah manusia yang sangat edan dan berbahaya. Lantas Wang Ling mencabut pedangnya karena Wang Ling berasumsi bahwa RH ingin mengajak duel dengannya. Sontak saja RH langsung ngabibrig hareeng ketakutan. RH tahu bahwa dirinya itu tidak akan menang melawan Wang Ling. Oleh sebab itu RH ingin berdamai dengan Wang Ling. Tak jauh dari tempat itu, para ras iblis memperhatikan RH yang tidak memakan manusia. Akan tetapi mereka yakin RH tidak mementingkan makan saja, melainkan ingin bernegosiasi. Lantas RH mengajak Wang Ling bertarung, tapi bukan dengan baku hantam, melainkan dengan lisan, di mana Wang Ling harus dapat menjawab 3 pertanyaan dari RH dengan benar. Jika Wang Ling menjawab 3 pertanyaan RH dengan benar, maka RH dan para iblis akan menyerah. Dan jika jawabannya salah, maka RH akan kembali menguasai Huaxiao. RH juga berjanji bahwa para iblis tidak akan mengganggu kota Huaxiao dan Wang Ling langsung menyetujuinya. Lantas RH memulai pertanyaan pertamanya, yaitu pertanyaan perihal aritmatika. Ternyata selama ini RH selalu memperhatikan Wang Ling saat belajar di kelas. RH melihat bahwa Wang Ling selalu bengong, tidak pernah memperhatikan guru yang menerangkan. Bahkan Wang Ling selalu mengerjakan PR dengan pensil sakti dan RH yakin bahwa Wang Ling tidak akan bisa menjawabnya. Akan tetapi dengan GG-nya Wang Ling menjawab aritmatika dengan cepat dan detail. Sontak saja RH kaget padahal selama ujian aritmatika Wang Ling selalu mendapatkan nilai 60 hingga RH berasumsi bahwa Wang Ling selama ini sengaja menyalahkan jawabannya agar dapat nilai 60.
Tampaklah ras iblis memperdebatkan RH yang bernegosiasi cukup lama karena hal itu menyangkut nasib ras iblis. Kemudian RH memberikan pertanyaan kedua, di mana RH menanyakan perihal the body problem yang tidak pernah memiliki solusi selama ratusan tahun. Akan tetapi... Ya, Wang Ling dengan kekuatan supernya menarik 3 planet yang mengeluarkan cahaya panas hingga membuat bumi bergetar. RH yang sangat ketakutan menyuruh Wang Ling untuk berhenti menarik 3 planet karena RH takut dunia akan hancur alias kiamat. Lantas Wang Ling melepaskan kembali planetnya hingga ke tempat semula. Tampaklah RH sangat bingung dan ketakutan dengan kecerdasan dan kekuatan Wang Ling. Otak RH terus berputar memikirkan pertanyaan terakhirnya. RH takut Wang Ling membunuhnya karena jika RH mati, maka ras iblis akan seperti kiamat alias musnah. Kemudian di situ RH teringat dengan hari ulang tahunnya. Lantas RH menanyakan kapan hari ulang tahun RH pada Wang Ling. Tampaklah Wang Ling sangat kebingungan dengan pertanyaan RH yang ketiga itu. Padahal selama ini RH selalu menganggap Wang Ling sebagai teman. RH sangat kesal karena ternyata selama ini Wang Ling dan teman-temannya hanya menganggap RH sebagai anjing, bukan teman. RH pun terpancing emosi hingga perlahan-lahan RH berubah menjadi Raja Iblis Kodok. Lalu tiba-tiba RH menyerang Wang Ling dengan cepat. Akan tetapi Wang Ling langsung menendangnya hingga RH terbang ke atas langit. RH dengan cepat mengeluarkan jurus pembalik waktu hingga RH kembali ke tempat semula. Dan hal itu dilakukan terus berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Ya, yang akhirnya RH terlempar sampai jauh keluar gunung. Berkali-kali Wang Ling meminta RH untuk berhenti, namun RH yang berdegong tetap menyerang. Dan kali ini serangan RH mengubah Wang Ling menjadi bayi agar RH bisa mengalahkan Wang Ling. Namun apa yang terjadi? Ya, RH dibuat kaget karena ternyata Wang Ling memiliki kekuatan dewa sejak lahir. RH begitu putus asa karena ternyata hukum waktu pun tidak berpengaruh pada Wang Ling. Lantas RH menggunakan cara terakhir, yaitu menyegel Wang Ling. Ya, tampaklah Wang Ling terbangun di dunia yang berbeda. Kemudian Wang Ling menghampiri RH yang sedang menangis sendirian. RH bingung hingga menangis karena tidak mengerti dengan status dirinya, apakah RH manusia ataukah iblis. Kemudian Wang Ling dengan lembut memeluk RH dan mengelusnya. Hal itu membuat tangisan RH semakin menjadi-jadi. Lalu Wang Ling mengajak RH untuk pulang karena semua teman-temannya sudah menunggu. Ya, tampaklah RH terkapar dengan lemah. RH menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah mengalahkan Wang Ling meskipun dengan jurus ruang dan waktu. Lantas RH menyatakan menyerah pada Wang Ling. Akan tetapi RH meminta Wang Ling untuk memenuhi 2 syarat. Pertama, RH meminta Wang Ling untuk melepaskan semua ras iblis karena mereka tidak bersalah. Kemudian Wang Ling menyabetkan pedangnya hingga terlihat sebuah dunia baru dalam dimensi lain. Wang Ling menjelaskan bahwa dia telah membuat dunia baru untuk dihuni oleh para iblis. Sontak saja RH kaget hingga terjatuh. Seandainya Wang Ling dari awal memberitahukannya gitu ya, mungkin RH tidak akan perlu bertarung gitu. Kemudian RH meminta syarat yang kedua pada Wang Ling, di mana RH ingin selalu menjadi anjing Wang Ling. Tak jauh dari tempat itu, Capsek meminta Jigong untuk ikut kembali ke kelas kultivasi. Tampaklah Jigong tanpa sadar berterima kasih pada Capsek karena telah membantu keluarganya. Kota yang hancur kini sedang diperbaiki. Di atas gedung tampaklah Chen Zhao dan Gu Hao menikmati waktu mereka yang nampak melelahkan. Sementara itu, Surong berlari menghampiri Wang Ling yang sudah menemukan tongkat sakti milik keluarga Surong. Wang Shishou! Tamat ending yang sangat ingin dilanjutkan. Serius ya, menurut gue ini Donghua ya sangat seru bro. Sebenarnya masih ada kelanjutannya season 4, jadi gimana mau lanjutkan nih? Lanjutkan nih! Nah, pesan yang bisa kita ambil dari season 3 ini, contohnya kejadian yang dialami RH.
Terkadang lisan dan tindakan kita tanpa kita sadari telah menyakiti orang lain. Maka dari itu saya dan grup ya meminta maaf jika ada perkataan yang menyakiti kalian. Mohon dimaklumi ya, karena kita di sini cuma bercanda. Mohon maaf ya. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia. Sikat otak! Yang telah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia, kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih.